Oke. Nah, mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Edwin. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu dengan saya, maka saya akan memperkenalkan diri gitu. Jadi saya adalah seorang digital marketer dan mentor di kampusmarketing.com. Nah, di malam hari ini kalau biasanya saya yang mengisi live Zoom, entah tentang TikTok marketing, tentang Facebook Ads, atau mungkin tentang landing page kemarin teman-temannya ada TikTok Shop dan TikTok Ads juga. Namun malam hari ini kita akan lebih belajar tentang yang strategis, yaitu tentang copywriting bersama mentor kita, Kang Reza Hari Bastian. Nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan mentor kita. Namun sebelum kita mulai, teman-teman sekali lagi boleh komen di kolom chatnya. Namanya siapa, asalnya dari mana, dan usahanya apa. Kalau bisa dijelaskan nih, ini ada Mbak Sriyati ya dari Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Usahanya dropshipper. Nah, Mbak Asriyati ini dropshipper produk apa nih? Mungkin boleh di-chat lagi nih. Apakah produk hijab, produk baju, sepatu, atau apa gitu. Yuk teman-teman yang lain, langsung aja komen di kolom chatnya. Namanya siapa, asalnya dari mana, terus usahanya apa. Ya walaupun tadi mungkin di WA udah pada kenalan ya, udah saling isi absen, namanya dan asal kotanya. Namun supaya lebih interaktif lagi, supaya lebih aktif lagi, boleh teman-teman sekali lagi komen di kolom chatnya. Di sini masih 13 orang yang join ya, masih banyak yang belum gabung nih teman-temannya. Coba kita tunggu beberapa saat lagi karena khawatirnya nanti ketinggalan materi ya walaupun ada recordnya. Namun sayang banget teman-temannya karena kelas ini live Zoom ini berbayar. Kalau ketinggalan materi rasanya sayang banget gitu walaupun ada recordnya. Ya, kita selagi menunggu teman-teman yang lain boleh dong ya komen di kolom chat. Kak Fonda dari OWK. OWK di mana, Kak? Mungkin boleh dijelaskan. OWK provinsi. Oke. Terus usahanya apa? Pekanbaru, siap. Ternyata typo ya. Ini sama dengan mentor kita ya, Kak Reza juga dari Pekanbaru nih. Kak Fonda dari Pekanbaru. Teman-teman yang lain mana nih? Boleh dong komen di kolom chatnya atau jangan-jangan join live Zoom doang tetapi nggak nyimak nih teman-teman. Ayo, dan kalau bisa diaktifkan ya on cam-nya supaya lebih tampak semangatnya teman-teman. Kak Lucy dari Klaten, usahanya reseller spray dan jual pulsa. Keren nih ya, ada spray dan jual pulsa. Mas Imam dari Palembang. Oke, Mas Habil dari Bekasi, bakso frozen. Keren, saya juga dulu pernah jualan frozen food nih. Mas Ridwan dari Piaman. Oh, orang awak kok ya, dari Pariaman nih. Orang Minang. Oke, coba kita tunggu sekitar 1 atau 2 menit lagi karena yang gabung masih 15 orang di sini teman-temannya. Dikurangi saya sendiri mungkin cuma berapa orang yang gabung, baru 14 atau 13. Kita coba tunggu teman-teman yang lainnya. Yuk yang belum absen silakan absen di kolom chatnya. Oke, ada Mbak Sasya dari Surabaya. Masih baru mulai nih. Mantap Mbak ya. Yang penting kita mulai dari belajar. Mana tahu habis ini bisa mengaplikasikan, mempraktikannya secara langsung. Apalagi dapat mentor nih ya. Bisa belajar dari Kang Rezanya atau mungkin dari saya sendiri juga nantinya. Mas Burhan dari Wonosobo, penjual kopi, jogger, dan fashion. Keren nih, Masya Allah. Oke, Bu Umi dari Jakarta, propolis. Sambil nyambi soal ujian. Oke, nggak apa-apa Bu ya, keren nih. Siap Bu, ada deadline ya. Nggak apa-apa, karena nanti juga ada recordnya, jadi kalau khawatir ada yang ketinggalan, bisa kita share recordnya nanti. Oke teman-temannya, biar mempersingkat waktu karena udah jam 8:04, langsung aja coba kita undang mentor kita hari ini yaitu Kang Reza Hari Bastian. Monggo nih, mana nih Kang Reza? Coba mana suaranya, apakah bisa di-unmute? Halo, 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 halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerah nih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa nih sama temannya ikut live Zoom pada malam hari ini. Apakah Masya Allah. suaranya jelas nih kawan-kawan? Boleh teman-teman yang ada yang di kolom chat boleh ya. Apakah suara Kak Reza jelas? Kalau dari saya sih aman-aman aja nih.
Oke. Nah, jadi ini teman-temannya Jelas nggak nanti? mentor kita malam hari ini adalah Reza Haribastian. Beliau adalah teman kuliah saya walaupun beda kampus. Jadi dulu kita sempat belajar digital marketing bareng nih di Abnormal dulu ya, Reza ya. Masya Allah. Iya, Dulu 2000 berapa? lebih 18. tepatnya 18 udah bangku klub normalnya kan. Benar, 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 benar. Kita dulu juga sama-sama gaptek teman-temannya. Sekarang, wah Masya Allah kalau Kang Reza ini udah diundang di berbagai tempat nih ya. Luar biasa. Nanti kita akan belajar banyak tentang Aduh. copywriting nih. Tapi sebelum itu boleh dong dikenalkan dulu dirinya sendiri Mas Reza atau Kang Reza ini. Dan kenapa panggilannya Kang sedangkan orang Pekanbaru gitu. Orang Minang gitu ya. Kawa. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya teman-teman apa ya? Sebenarnya saya ucapkan terima kasih nih dari ya sebenarnya nih teman saya ini adalah mentor. Jadi beliau ini orang yang sangat apa ya, rendah hati dan tidak sombong ya. Jadi sebenarnya saya yang belajar dari beliau kayak gitu. Jadi dia udah tahun di digital marketing, kemudian saya kepo nih, dia ngapain gitu kan. Nah, kebetulan kenal lah sama sahabat dan sekarang jadi istrinya kayak gitu. Makanya saya belajar. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa di titik ini berkat juga wasilahnya udah Fadil juga. Perihal nama ya, saya Reza Bastian. Saya dari Pekanbaru, domisilinya meskipun sebenarnya kalau ngikut dari orang tua, orang dari Pariaman, tapi ya kenapa nih dipanggil dengan nama sebutan Akang gitu ya, atau Kang Reza gitu ya? Karena banyak waktu kawan saya dari Jawa Barat, dari Sunda kayak gitu. Kebetulan waktu itu ikutlah di circle orang-orang Sunda gitu ya, di Bandung, di daerah sekitar Jawa Barat, Tasikmalaya dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh pada nyebutin Akang semua kayak gitu. Bahkan ketika saya mengundang mereka untuk ngisi di channel Telegram, mereka juga manggil saya juga sebutan itu, gitu ya, melekat. Nah, makanya itulah awal mulanya kayak gitu. Makanya disebutnya Kang Reza. Ya udahlah, yang penting nggak aneh-aneh aja lah sebutannya gitu kan, nggak panggil Atu aja gitu atau Ake gitu kan. Nah, itu sangat sangat luas sekali gitu. Nah, Oke. jadi perjalanan saya ya ini gimana nih eh mentor. Oke nih Kang Reza ya, gimana udah siap untuk menyampaikan materi di malam hari ini tentang copywriting? Ada Ya, PowerPoint ya nanti ya? ya ada PowerPoint insyaallah. Siap. Oke. Oke teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu Nah, karena udah hampir jam 8 lewat 10 menit, kita serahkan langsung aja ke Kang Rezanya untuk menyampaikan materi tentang copywriting. Silakan Kang Reza, waktu dan tempat saya persilahkan. baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kembali ya sekali lagi untuk kawan seagros saya yang pada kali ini saya berkesempatan untuk ngisi nih tentang copywriting kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, saya hobinya suka nulis apapun lah kayak gitu kan, insya Allah yang bermanfaat kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya izin share screen dahulu. Oh ternyata mohon maaf ini diberikan hostnya. Udah coba lagi. Barusan diaktifkan nih. Oh iya, oke. Nah, gimana? Udah bisa, Kang? Dan juga saya sambil oke udah bisa nih. Juga saya ucapkan terima kasih nih buat kawan-kawan yang sudah gabung ya. Termasuk juga ada member-member saya juga ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya masih bisa mengikuti, katanya izin ya. Rupanya hadir nih malam hari ini. Terima kasih nih Mas Ridwan dan juga dari kota-kota yang lainnya ya. Tadi saya lihat luar biasa, ada sampai dari Kendari ya. Luar biasa semangat belajarnya ini. Patut kita apresiasi kayak gitu. Nah, ini sudah nampak apanya ini saya PowerPoint-nya di chat, coba udah, nanti takutnya saya nggak terlihat PowerPoint-nya. Sudah ya? Oke, aman. Siap. Nah, jadi ini ya teman-teman, pada kesempatan kali ini
saya bekerjasama dengan kampus marketing ya, kita mengadakan sharing dan meningkatkan income supaya lipat dengan copywriting. Nah, banyak sekali orang belum tahu nih sebenarnya copywriting itu apa. Bahkan ketika saya mempromosikan copywriting ini, banyak yang bertanya copywriting itu apa kayak gitu. Sudah saya jelaskan, tapi tetap juga nggak paham kayak gitu. Jadi bersyukurlah buat teman-teman nih kali ini yang benar-benar ingin serius belajar, apalagi ini tidak gratis ya, ada berbayarnya. Kenapa sih kita gunakan hal tersebut? Supaya untuk keseriusan dari teman-teman yang ingin belajar. Karena juga yang akan kita sampaikan ini adalah ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat untuk siapapun. Baik yang ada bisnis belum atau mau ada bisnis kayak gitu. Pagi tadi saya lihat ada yang dropshipper ya. Jadi sedikit cerita, saya pun dulu awalnya ketika konsultasi misal, itu tuh saya seorang dropshipper kayak gitu. Di abnormal itu saya cerita-cerita sama beliau ya, saya dropshipper produk fashion muslim kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih singkatnya tentang saya adalah seorang founder ya dari umkmcoach.com. Ya, umkmcoach.com ini sebenarnya bersama dengan kampus marketing bergerak di bidang pelatihan, digital marketing dan sejenisnya. Tapi memang saya memfokuskan ke UMKM karena memang circle-nya ataupun lingkarannya banyak UMKM kayak gitu. Dan pada awalnya juga ya saya membangun bersama juga nih sahabat saya ini udah Fadil, yaitu adalah wijolin.com kayak gitu. Dibangun pada tahun 2019 ya. Pada saat itu Wijol ini berdiri dari semangat untuk biar UMKM bisa terbantu gitu. Tapi memang kita memfokuskannya adalah untuk produsen ataupun yang tangan pertama kayak gitu. Jadi bukan agen atau distributor, melainkan orang yang punya usaha yang sekiranya sesuai dengan market yang kita miliki atau reseller yang kita miliki, maka bisa bekerjasama di kujoin.com. Kemudian yang ketiga adalah resdigitalagency.com, yang di mana Res ini adalah agensi digital marketing, yang di mana saya membuat jasa landing page ataupun logo dan sejenisnya. Yang keempat, ini hampir sama dengan Kuijualin, cuman bedanya adalah ini marketplace digital yang dimana ini adalah digital produk itu. Itu singkatnya dari saya sendiri seperti itu. Nah ini pengalaman-pengalaman saya, alhamdulillah di berbagai bidang ya, yang dimana saya ngebantuin baik dari pariwisata, baik dari hijab, baik dari produk digital ataupun dari craft ya, dan juga kuliner dan bahkan emas ya gitu ya, dan masih banyak lagi. Saya ngebantuin untuk peningkatan brandnya di ranah digital maupun ranah brandnya seperti itu. Nah ini juga tempat di beberapa perusahaan dan instansi, hanya beberapanya saja ya karena nggak cukup, di mana saya sharingnya sesuai dengan bidang saya, digital marketing kayak gitu. Dan memang bilang saya orangnya ngotot gitu ya, ngotot belajar gitu. Mungkin udah Fadil sangat tahu ya latar belakang saya digital marketing itu seperti apa ya Mas. Tapi wasilanya beliau gitu ya, akhirnya saya bisa di titik ini gitu, belajar digital marketing. Maka buat teman-teman nih yang member kampung, beruntunglah berjumpa dengan mentor Uda Fadil ini. Nah, karena saya sudah merasakan manfaatnya. Itu sekilas tentang saya. Nah, ini sama teman-teman, kira-kira ketika dengan copywriting nih, apa di benak teman-teman nih? Coba chat di kolom komentar deh. Ada interaksi juga kan. Saya tes nih, saya nyimak sampai di titik ini. Kira-kira kalau dengan copywriting ingatnya apa gitu? Pertama kali ya, pertama kali ngedengar. Coba chat di kolom komentar, teman-teman. Kata-kata menarik dari Mas atau Mbak ya. Tukiranto, teknik penulisan iklan untuk mendapat customer. Nulis sambil ngopi. Ah, ada aja ini Mas Ridwan ini ya. Oke, luar biasa ini. Jawabannya keren nih. Nah, tanya jawabannya tadi ya, apakah orang lagi ngopi sambil menulis? Nah, jadi emang dari tulisannya copywriting gitu ya, copy dan writing gitu loh. Ketika orang ngopi sambil nulis, tentu tidak ya teman-teman, tentu saja tidak seperti itu. Jadi copywriting itu adalah melainkan
metode membuat sebuah kata-kata kalimat atau kalimat yang bertujuan untuk menandakan penjualan kayak gitu. Meskipun nih tentang apa beda copywriting dengan content writing kayak gitu. Kalau content writing lebih kepada engagement yang dimana tidak mewajibkan ataupun tidak mengharuskan sales kayak gitu. Tapi copywriting lebih kepada fokusnya untuk mendatangkan sales atau mengajak orang action melakukan sesuatu hal kayak gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mengapa copywriting itu penting? Padahal digital marketing kita banyak sekali ilmunya. Ada advertising ya, beriklan, Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian ada di ranah website yang tadi disebutkan juga sama Uda Fadil, dan ilmu-ilmu lainnya kayak gitu ya. Bahkan customer service juga. Mengapa copywriting ini menjadi sangat penting kayak gitu? Padahal sebetulnya masih banyak ilmu lain yang bisa kita pelajari juga kayak gitu. Nah, ada lima hal ya gitu ya membuat copywriting itu penting. Yang pertama adalah sebagai sumber yang menguntungkan. Yang kedua, mampu meningkatkan keterampilan penjualan Anda. Yes, bisa dibilang ketika kita memiliki keterampilan copywriting, bahasa-bahasa promosi secara tidak langsung maupun langsung, itu membuat kita berbeda dari kompetitor. Makanya dengan kita menguasai copywriting, kita selangkah lebih baik daripada kompetitor. Kayak gitu. Bahkan di setiap aktivitas kita menggunakan tulisan. Kebayang dong kita mau promosi tapi tidak ada tulisannya. Bayangkan. Kemudian yang ketiga adalah bisa menjadi media komunikasi yang efektif. Dan tentu saja sesuai dengan alurnya, sesuai dengan arahnya. Jadi tidak lari-lari kayak gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana nih formula copywriting yang tepat. Yang keempat adalah bisa menjadi pengembangan pemecahan masalah, dan yang kelima bisa pemahaman pasar yang lebih besar. Jadi tidak hanya sekedar kita menulis saja, tapi bisa menyesuaikan dari target pasar yang ingin kita tuju seperti itu. Nah, bahkan ya teman-teman, copywriting merupakan ilmu yang paling utama dari segala media promosi yang ada. Bayangkan nih, kalau tidak ada copywriting, tidak mungkin teman-teman bisa bergabung dan mengetahui kelas yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Dan tidak mungkin pula teman-teman tahu apa sih benefit yang akan didapatkan ketika mengikuti kegiatan ini. Maka seluruhnya, seluruh aspek yang ada di dunia digital itu membutuhkan writing kayak gitu untuk bisa kita memberikan informasi ataupun sebuah promosi kepada suatu target market kayak gitu. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya nih. Mengapa bisnis Anda butuh copywriting? Nah, tadi kita bilang copywriting-nya tuh lebih secara universal, lebih fokus di dalamnya lagi. Mengapa ke bisnisnya? Bisnis kita itu butuh copywriting. Karena ada juga orang bilang, apa, Kang Reza, ini saya tak ada pakai copywriting, main jualan-jualan aja, laku-laku aja kok, kayak gitu. Pas saya tanya, jualannya di mana? Di marketplace, ya gitu. Kalau di marketplace memang benar, teman-teman, kayak gitu. Karena itu sesuai namanya, marketplace. Tapi kalau teman-teman promosinya tidak di marketplace, itu tidak bisa, kayak gitu loh. Tidak bisa langsung aja gitu. Langsung berjualan, harus ada banyak teknik yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah copywriting, kayak gitu. Nah, bahkan saya ambil di data yang dilansir oleh Kata Data, sumbernya dari www.linovhr.com ya, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata waktu 3 jam 26 menit untuk mengakses media sosial dengan pengguna aktif sebesar 160 juta atau 50% dari total penduduk Indonesia. Nah, jadi dari data seperti inilah kesempatan kita nih untuk bisa memaksimalkan copywriting kita ataupun bahasa promosi kita pada audiens yang besar ini untuk bisa mendapatkan penjualan. Jadi tidak hanya sekedar scrolling, nengok suksesan orang lain, insecure malamnya kayak gitu kan. Tapi kita jadikan wadah untuk bisa mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki saat ini kayak gitu. Salah satunya dengan memanfaatkan skill copywriting yang teman-teman akan pelajari nanti. Nah, ada 3 kesalahan ketika menulis copywriting. Yang pertama itu adalah terlebih dahulu, yang di mana ya dari 100% kita harus mengingat 80% kita ngeriset, 20% itu kita baru nulis kayak gitu. Skema kalau teman-teman tahu hukum Pareto ya. Jadi hukum Pareto itu yang di mana 80% kita memfokuskan untuk ngeriset bagaimana sesuaikah
target marketnya, apakah sesuaikah dari bahasanya, karena masuk ke poin kedua, kata promosi kita jangan sampai tidak jelas, apalagi bertele-tele, muter-muter nggak tahu nih audiensnya kayak gitu. Nanti ada formula khusus agar nantinya teman-teman tidak membuat copywriting yang membingungkan. Kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang paling sering terjadi, jangan sampai teman-teman alami. Yang pertama yaitu adalah terdapat kata-kata yang typo kayak gitu. Meski terasa nggak apa-apa lah, orang juga paham ya gitu typo, tapi secara alam bawah sadar konsumen atau orang itu ada penurunan kayak gitu. Karena memang penurunan kepercayaan. Karena bisa dibilang mereka bisa menilai kita tidak profesional dalam memberikan suatu info kayak gitu. Bahkan saran saya ya, jangan disingkat-singkat ya, kayak kata yang dibuat YG, kemudian apa lagi ya, tidak, EDK, ketika menulis copywriting jangan sampai teman-teman mempersingkatnya, singkat-singkat kayak gitu loh. Jadi disesuaikan aja penulisannya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke 3 tips menulisnya. Tadi kesalahan yang terjadi ketika copywriting. Kemudian kita lanjut yang ke tiga tips menulis. Yang pertama itu adalah kita harus selalu fokus kepada mereka. Mereka itu siapa? Target audiens kita, target market kita. Yang dimana siapa nih kita sasar. Kalau misalnya bahasa anak muda, kita sesuaikan dengan bahasa anak muda. Kalau misalnya orang dewasa, orang tua misalnya, kita sesuaikan dengan bahasa mereka. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dimiliki oleh target market Anda. Kemudian yang kedua, lebih spesifik, lebih menarik. Contohnya adalah seperti ini, kelas digital marketing yang diselenggarakan minggu sudah 600 orang yang daftar. Nah, kamu kapan nih mau daftar? Jadi dengan hal tersebut kita sudah melakukan informasi tentang kelas, berapa orang yang sudah terdaftar, dan kita mengajak mereka. Karena lagi copywriting itu adalah tentang bagaimana kita mengajak ataupun action kayak gitu. Yang di nomor 3 itu lalu gunakan CTA atau call to action. Karena kalau misalnya kita buat copywriting tidak ada call to action-nya, orang bingung mau daftarnya kemana, mau hubungi kemana kayak gitu. Dan bisa dibilang target market 10 kali lebih penting dari copywriting-nya. Jadi teman-teman sesuai target market itu siapa. Misalnya pakaiannya untuk pakaian anak-anak bayi, misalnya gitu kan, sesuaikan bahasa-bahasa yang cocok kayak gitu. Pasti yang punya bayi orang tuanya usia-usia 20 atau 30 ke bawah ya gitu kan. Atau mungkin kalau dia udah punya banyak anak mungkin ya 30 ke atas atau 40 ke bawah kayak gitu kan, dengan target marketnya. Atau mungkin produknya cemilan untuk anak-anak muda belasan tahun misalnya gitu, sesuaikan dengan target marketnya agar nantinya sasaran dan mereka merasakan bahwasannya ini gede banget nih kayak gitu. Karena banyak orang rata-rata bergabung itu gara-gara bahasanya sangat menghipnotis gitu. Nah, bagaimana nih? Dicek lagi dari segi penawaran kita, apa aja nih yang bisa kita berikan. Ketika kita menulis copywriting, ada banyak nih yang mesti kita lakukan, penawaran yang bisa kita lakukan. Ada 18 poin nih, sudah terpampang di slide. Yang pertama dari cashback-nya, kedua trial, demo, 4 sampel, kelima display, keenam data, ketujuh testimoni, 8 hadiah, 9 door prize, 10 garansi apa yang bisa kita berikan kalau produknya elektronik, 11 diskon, diskon spesial, diskon khusus, diskon gendeng atau diskon apapun namanya, 12 bonus tambahan. Ketika kayak sekarang ini teman-teman gabung di bonusnya dapat bejibun kayak gitu. 13 paket, 14 gratis, 15 jaminan, 16 voucher, 17 limited terbatas, 18 poin gitu. Sesuaikan dengan apa usaha dan bisnis teman-teman. Karena tidak semua kata-kata penawaran ini bisa dimasukkan di usahanya kawan-kawan. Seperti itu. Kemudian setelah memperhatikan dari segi penawaran, apalagi nih yang mesti kita perhatikan? Yaitu adalah dari mana media promosinya. Jadi kita sudah memperhatikan tuh, kan media promosi kita di mana aja, karena beda tempat, beda cara, kayak gitu. Ketika kita promosi di TikTok, berbeda dengan promosi di Telegram, kayak gitu. Nah, kita ngecek dulu nih, dari jenis-jenis media yang di mana ini segi online ya. Segi online itu adalah yang pertama adalah di Instagram, kedua mungkin kita bisa membuat website, ketiga bisa landing page, ataupun keempat SEO, kelima YouTube, keenam aktif kita di TikTok, ketujuh marketplace, kedelapan jual ads atau ads lainnya gitu ya, kayak Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga membuat cashback, promosi,
marketplace, email marketing, ataupun toko online. Itu bisa kita lakukan. Sesuaikan mana nih yang kira-kira bisa kita lakukan. Tapi memang kalau untuk awal, lakukan secara organik di postingan media sosial kita ataupun di WhatsApp seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih melakukannya di offline, tentu ada juga sebetulnya offline dan bisa dibilang masih adalah orang mempromosi di ranah offline kayak gitu. Contohnya ya kayak flyer, katalog, spanduk, bahkan billboard sampai saat ini masih ada. Walaupun banyak yang bilang billboard atau yang baliho-baliho besar-besar itu tidak berguna atau bagaimana ya, tergerus zaman gitu. Tapi kenyataannya tidak gitu. Orang masih menggunakan promosi seperti itu. Kemudian ada poster, X banner, kalau ada kegiatan-kegiatannya secara offline ya tentunya, kelapan newsletter, talk show di dalam TV, liputan TV, ataupun iklan adlib di radio, kemudian talk show radio, liputan on air di radio, stiker, ataupun iklan di TV, kayak gitu. Bahkan ini bisa dimixkan kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian utama nih. Bagian utama yang dimana copywriting itu sebetulnya kita ibaratkan manusia sebuah ya, seorang gitu ya, seorang manusia yang dimana kita anggaplah di atasnya itu adalah copywriting, seorang copywriter. Di bagian-bagian badannya itu apa-apa saja sih yang mengisi agar nantinya copywriting kita itu benar-benar nyata dan hidup di benak konsumen. Mari kita bersama nih. Yang pertama yang mesti kita pahami adalah, yang pertama adalah dari segi kepala. Kepala yang ada itu adalah headline. Bisa dikatakan headline itu adalah iklannya iklan Anda. Jadi kunci keberhasilan kita ketika membuat sebuah copywriting terletak bagaimana kita bisa mengemas sebuah headline, bisa membuat audiens yang kita sasar berhenti scroll kayak gitu. Jadi rumusnya 3 detik pertama menentukan segalanya. Karena memang sedang melihat suatu postingan, ada postingan itu yang kita lalui aja karena kita rasa nggak penting kayak gitu. Ada juga postingan yang kita tertarik gitu loh, kayak ada di apa ya, freeze gitu ya, terbekukan gitu, ingin ingin kita ngelihat lebih lama lagi gitu loh. Kita sudah berada di titik itu, maka mereka berhasil membuat sebuah headline yang membuat kita berhenti scroll kayak gitu. Nanti akan kita bahas apa headline yang tentu saja cocok agar bisa kita mendapatkan perhatian dari audiens. Nah, masuk kita ke di bagian badan atau bagian perut kayak gitu ya. Itu ada 2 yang mesti kita persiapkan. Yang pertama itu adalah dari penawaran. Hal yang mesti kita lakukan dari penawaran itu ada 3 yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama adalah kata pengantar, awalnya itu seperti apa. Yang kedua itu deskripsi dari produk atau jasa yang kita miliki dan juga manfaatnya. Manfaat apa nih yang teman-teman akan sampaikan. Ingat teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah copywriting, fokus kepada manfaat, fokus kepada benefit apa yang mereka akan dapatkan. Karena rumusnya itu adalah fokus aja menjelaskan benefit, bukan fitur. Sama ketika kita saja nih, ketika kita beli sebuah katakanlah gadget ya, mungkin ya teman-teman, kita tidak paham tuh kayak prosesornya yang apa ya, Snapdragon, Qualcomm, apalah gitu. Saya pun juga nggak terlalu memahami apa gitu. Tapi ketika dijelaskan dengan lebih ringan, lebih apa namanya, lebih mudah, tidak berat, tidak nge-lag, maka kita secara tidak langsung, wah bagus nih, kayak gitu. HP-nya bagus banget nih, dengan yang sesuai yang kita butuhkan nih. Harganya ramah di kantong dan tidak panas, kayak gitu. Maka kita memfokuskan kepada benefitnya, tidak fiturnya, yang mana kebanyakan fitur tersebut bahasanya bahasa yang tidak kita mengerti. Maka kita fokuslah kepada benefitnya. Kemudian setelah penawaran, kita masuk ke setelah kita buat penawarannya, kita buat alasan mengapa mereka harus beli produk kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mesti teman-teman jawab kayak gitu. Yang pertama, kenapa mereka harus beli produk Anda, produk yang Anda jual kayak gitu. Kedua, kenapa mereka harus percaya pada produk yang Anda jual kepada. Ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang kayak gitu. Kenapa nggak besok-besok aja gitu kan. Yang keempat, ya, kenapa mereka tidak boleh menunda. Dan juga kenapa make Anda gitu loh. Kenapa nggak beli tempat lain aja kayak gitu. Karena sejatinya kan produk kita itu ada juga di produk yang lain. Kayak saya nih jualan produk busana muslim waktu itu tuh banyak banget yang jualan gitu loh. Kenapa mereka nggak beli di tempat lain gitu.
Ya waktu itu saya tanya gitu kan, saya beranikan aja untuk riset gitu. "Kok nggak di tempat lain?" gitu, "Oh, itu nggak boleh sebenarnya," tapi saya ngeriset aja gitu, saya tanya, ya gitu kan. Ya enak karena apa, karena ramah atau apalah dibilang kan, ramah, juga saya banyak tanya di sini dan dijawab dengan sangat sabar kayak gitu. Jadi intinya lebih kepada personal saya sebagai dropship gitu. Karena memang dia ingin membelikan suaminya ya gitu kan, busana muslim itu dan dia nggak paham gitu kan dengan rentetan apalagi juga sama ibu-ibu gitu ya, tentu banyak bertanya kayak gitu, kebanyakan ya, walaupun tidak semua wanita seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam tangan kiri. Kiri itu ada testimoni. Kebanyakan dari kita beli produk itu karena percaya dengan testimoni yang ada di yang udah di orang-orang sebelumnya, kayak gitu. Dan rumusnya itu adalah semakin banyak testimoninya, semakin orang yakin dengan produk yang Anda jual. Dan ada 3 cara mendapatkan menggunakan testimoni. Yang pertama adalah menanyakan langsung kepada konsumen. Kita tanya tuh, "Gimana Kak, produk kita udah bagus, ada yang mesti ditambahin atau mungkin apa nih kesannya ketika beli produk kami?" Kayak gitu. Yang kedua, teman-teman bisa fokus kepada testimoni yang spesifik dan tepat. Jadi teman-teman ketika menunjukkan testimoni kepada calon buyer, itu jangan sampai testimoni yang bertele-tele atau yang tidak mendukung kita, kayak gitu. Bahkan terlalu singkat juga sebenarnya jangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan Anda memperlihatkan nama orangnya. Jangan sampai nanti namanya nggak ada gitu, cuma chat aja. Ya walaupun mungkin ada di berbagai apa ya hal ada juga yang tidak diperlihatkan gitu ya karena tidak dapat izin dari yang buat testimoni, tapi kalau bisa ditunjukkan supaya orang tahu oh ya benar nih bahwasanya dia ini memang orang nyata nih yang sudah menggunakan produk yang kita jual seperti itu. Biasa nih yang paling banyak itu herbal ya atau kosmetik yang saya ketahui kalau yang seperti ini. Nah, ini contoh nih kalau dari saya sendiri ya, ini panjang banget nih cerita, bahkan ada sampai ada juga yang curhat waktu itu, tapi nggak saya tunjukkan di sini. Nah, jadi memang kita ngefokuskan nih dari mana apa yang mereka rasakan ketika jasa atau produk yang kita jual. Barangkali kalau misalnya kita sebagai dropshipper, telat pengirimannya, mereka akan cerita sama kita, ini walaupun nggak nyangka ya, karena kita kan cuma produk aja, tapi nggak apa-apa lah kita dengar gitu loh. Ini apanya telat kurirnya gini gini gini, meskipun kita bisa aja bilang, "Mohon maaf, Mbak, yang kita hanya bikin produk, nggak bikin ekspedisi," gitu, tapi kita dengarkan aja gitu. Saya sebagai masukan juga, bisa jadi kita ganti ekspedisi yang lain, kayak gitu, atau di produknya seperti apa gitu. Kalau ini saya lebih kepada kelas ya, kelas, copywriting sama, closing, kayak gitu. Nah, tangan kanan itu ada bonus. Nah, setidaknya ada 3 hal nih yang mesti kita perhatikan dari bonus tersebut. Yang pertama, berkualitas. Jadi tidak jangan yang aneh-aneh gitu ya, dan layak juga diberikan kayak gitu, dan memang bagus. Yang kedua nih, sering lupa nih orang-orang dalam memberikan bonus, yaitu adalah bonus yang relevan dengan produk utama. Kebanyakan nih, kalau misalnya di dana digital marketing ya, pengalaman saya jadi affiliate marketing ya, affiliate ya teman-teman ya, bukan kreator ya. Affiliate itu mereka ngasih, produk utamanya A, tapi pendukungnya itu nggak nyambung kayak gitu, sehingga orang malah malah kurang sreg gitu, enggak tipe yang hunter bonus gitu, tapi tidak relevan. Sebaiknya ini dicegah, jangan sampai gitu, karena nggak selamanya orang cari bonus gitu, tapi yang mendukung pada utamanya. Apakah itu jasa konsultasi kah, atau mungkin, yang bisa bermanfaat yang untuk membantu mereka. Dan karena itu masuk ke poin ketiga, ada nilainya, ada value-nya. Misalnya nih, contoh aja nih, ketika beli produk ini dapat, sharing gratis selama setahun senilai 2 juta misalnya gitu. Jadi emang fokus kepada apa yang kita jual pada utama dan juga tambahkan value-nya. Sama kayak sekarang ini, teman-teman copywriting ini bonusnya itu pendukungnya sama gitu. Kayak dapat e-book tentang copywriting atau mungkin dapat rekaman marketing dan lain sebagainya itu yang benar-benar relate, yang benar relevan kayak gitu dan itu ada value-nya seperti itu. Kemudian yang kaki kanan itu adalah nah, di garansi ini teman-teman, ini kebanyakan memang fokusnya cocok di elektronik ya, ada garansi gitu ataupun jasa, seperti itu. Intinya keraguan di benak konsumen. Rumusnya ya teman-teman adalah
ketakutan terbesar yang dimiliki oleh calon pembeli atau calon buyer adalah rasa takut dibohongi, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengatasi hal ini. Berikan garansi tapi sesuaikan dengan produk yang teman-teman miliki. Kemudian di kaki kiri itu adalah notabene atau NB. Banyak ya teman-teman ya yang mungkin saja sering nih ngebaca NB ya di akhir-akhir ketika orang promosi kayak gitu. Dan dari kita sering ngelupain ini notabene atau catatan kaki atau sejenisnya lah, sama aja sebetulnya. Di sini tujuan kita adalah sebaiknya disampaikan karena jangan sampai mereka bingung nih, apakah harus segera mengambil keputusan atau ditunda-tunda, kayak gitu. Karena di sini ya fokusnya adalah rumus yang teman-teman harus pahami adalah NB atau notabene memiliki power tersendiri dalam menggerakkan keputusan kepembelian, kayak gitu. Meskipun kita sudah copywriting udah panjang lebar gitu ya, tapi tidak ada notabene-nya atau NB-nya, itu akan kurang maksimal gitu. Meskipun bisa aja sebetulnya, tapi maksimal. Maka ini bisa sebagai arah jalan penggerak mereka untuk mengambil keputusan. Nah, ada 3 cara nih untuk memaksimalkan nih teman-teman atau notabene. Yang pertama itu adalah scarcity, keterbatasan. Bisa dari jumlah stok, jumlah seat, jumlah produksi, waktu promo nih, waktu promonya berapa, kayak sekarang nih gabung nih 10 orang tercepat dapatnya sekian. Kalau lewat 10 nambah lagi gitu. Jadi ada scarcity keterbatasannya kayak gitu. Kedua, social proof, bukti sosial. Ya benar teman-teman. Jadi bukan teknik marketing aja teman-teman. Jadi kalau misalnya udah habis 10 nggak segitu lagi investasinya. Ini tadi ya kemarin juga ada yang kayak, "Kok beda apanya nih, investasinya?" "Oh iya, ini udah lewat 10 orang," kayak gitu. "Oh, saya kira teknik marketing aja." Yang nggak gitu juga gitu. Harus benar-benar, jujur juga kepada konsumen. Jangan nanti udah misalnya nih dibatasi 10 tapi udah lewat 10 masih sama juga harganya, itu sama aja kita tidak jadi pebisnis yang jujur kayak gitu. Jadi mau fokuskan kepada keterbatasan yang memang cocok nih scarcity yang kita berikan dan memang kita bisa memberikan hal tersebut. Kedua, social proof, bukti sosial. Berapa orang yang sudah menggunakan produk kita dan merasakan manfaatnya. Yang ketiga, ketakutan apa nih? Aku takuti mereka kalau misalnya mereka tidak mengambil segera kayak gitu. Sehingga mereka tidak mau kehilangan momen terbaik ketika mereka tidak mengambil sekarang juga seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini banyak banget ya, silakan teman-teman baca nih, banyak banget. Nah, silakan diikuti sehingga mereka tertarik untuk segera mendaftar ke dalam, kelas kita, beli produk kita, atau mungkin menggunakan jasa kita. Masuk ke bagian intim nih. Di bagian intim itu adalah call to action, udah bikin banyak-banyak segala macamnya, ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melupakan hal ini, mereka tidak tahu nih. Nah, jadi intinya mereka secara hard selling gitu ya, atau mungkin secara tidak langsung gitu, atau soft selling kayak gitu. Nah, rumusnya adalah jika call to action Anda lemah menikmati tulisan-tulisan yang Anda buat, tapi mereka tidak tahu belinya seperti apa caranya gitu. Ini juga saya alami kawan-kawan. Jadi ketika saya awal-awal mula bikin, saya lupa mencantumkan, ini belinya di mana, pernah di-chat itu sama calon buyer kan, belinya di mana, ini saya DM aja malah ini, nggak ada informasinya gitu. Jadi lihat, oh iya lupa WA-nya gitu. Meskipun sebenarnya saya di otak saya mikir, "Halah palingan di DM aja nih," gitu. Rupanya itu cara yang salah ketika saya jualan, busana muslim itu tidak boleh, harus kita cantumkan di copywriting kita, kayak gitu. Nah, ada juga tiga tiga cara nih memaksimalkan CTA, action. Yang pertama to the point ya, langsung aja lah, nggak usah bertele-tele gitu. Yang kedua, satu perintah dalam satu penawaran, kayak gitu. Ambigu kayak gitu. Ketiga, ya, tulisnya berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman paham rules of seven ya, intinya kita melihat terus akhirnya masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Intinya tujuannya adalah membuat konsumen ingat atau terhipnotis dari tulisan yang kita bikin kayak gitu, sehingga lama-lama mereka tertarik. Nah, ini contoh-contohnya sudah saya buat nih teman-teman, silakan dilihat nih banyak banget. Nah, ini membuat mereka tergerak mendapatkan atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, jadi itulah anatomi ya, kita anatomi yang bisa dibilang dari atas sampai bawah, inilah yang menjadi pelengkap ketika kita membuat sebuah promosi ke dalam, untuk target market, kayak gitu.
Nah, kita masuk ke headline nih. Memang headline ini sangat fokus ya, sangat khusus sekali pembahasannya. Jadi tadi saya tidak bahas rinci, di sini kita akan bahas rinci bagaimana sih membuat headline yang mematikan gitu ya, dan menghipnotis kayak gitu. Jadi kebanyakan orang terhentikan karena headline gitu. Karena pertama penentu, baik itu tulisan maupun video itu sama loh. Ketika kita contoh buat reels itu, kalau misalnya judulnya nggak tertarik orang sama gitu loh, membuat kaget orang gitu loh. Ayo gini 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 gitu kan. Kalau dari jadi ngeliat, ih keren nih kayak gitu. Atau mungkin di TikTok kita ataupun sejenisnya gitu. Jadi maupun itu ataupun tulisan itu sama aja. Kita butuh headline yang mematikan. Nah, ada 5. Yang pertama itu adalah selective headline, kedua curiosity headline, ketiga benefit headline, kelima question headline. Sebenarnya masih banyak, tapi ini sudah mewakili dari fokus kita untuk mendapatkan perhatian ataupun atensi dari dokumen. Kita masuk yang pertama. Itu adalah selective headline. Di selective headline ini rumusnya adalah target kita untuk orang-orang gitu. Sesuai namanya selektif gitu ya. Jadi tidak kabur-kabur gitu. Dan tipe jenis headline ini cocok untuk target market khusus gitu. Contohnya gimana gitu. Misalnya khusus member fashion muslimah brand Reza gitu. Jadi kalau nggak member fashion dari yang tadi saya itu nggak dapat gitu. Entah misalnya saya kasih bonus nikob, entah mungkin bonusnya ciput atau bonus apapun gitu, atau mungkin cashback misalnya gitu ya. Nah, itu maka membuat orang-orang tidak member tidak akan dapat, atau mungkin spesial diskon nih 70% untuk member kamusmartini.com. Tapi kalau nggak salah saya 70% ya, 65% kalau nggak salah. Nah ini contoh aja, bisa cek juga sih kalau nggak salah, tapi nggak tahu, ini tanya aja ke Uda Fadil ya, apakah masih berlaku atau mungkin sudah tidak gitu. Yang ketiga malah sendiri, buat kamu yang jomblo aku dan misalnya gitu, kayak jual bodoh apa gitu kan. Nah jadi Kak, ketika nengok ini kurang ajar kali nih, ngina saya kali gitu kan, jomblo nih komen akhirnya seperti itu. Jadi headline-headline yang membuat orang langsung ingin apa ya, berinteraksi gitu atau engage kepada kita. Yang curiosity headline, curiosity itu intinya penasaran ya gitu ya. Jadi membuat target market itu penasaran, rumusnya seperti itu. Dan tipe jenis headline ini cocok untuk yang subjek WhatsApp misalnya gitu ya, subjek email ataupun artikel atau tautan link penjualan atau affiliate atau sejenisnya kayak gitu. Jadi fokuskan pada yang paling utama gitu. Jadi, contohnya seperti ini. 7 tips ini bikin kamu gapai susah-susah pertama. Yang kedua, apa rahasia tampil cantik tanpa harus modal mahal kayak gitu. Ini contoh untuk yang perempuan gitu, ih keren kali nih, cantik tapi nggak perlu modal mahal-mahal kayak gitu kan, yang natural kayak gitu. Nah bahasanya natural, pada ingin menghemat sekarang gitu kan buat curiosity-nya. Yang ketiga, kesalahan terbaik yang harus kamu rasakan kayak gitu. Satu-satu cara ini bikin kamu bersemangat menjalani hari-hari. Tentu orang penasaran caranya gitu, maka orang akan tertarik kayak gitu. Ketiga adalah benefit headline. Nah, benefit headline ini lebih kepada manfaatnya. Apa sih yang manfaat akan target market dapatkan? Tadi sudah kita bahas kayak gitu. Fokus kepada manfaat, jangan fitur gitu. Fokus kepada manfaat apa nih yang konsumen lakukan. Nah, tiga jenis headline ini direkomendasikan nih. Saya rekomendasikan untuk yang offline maupun online bisa kok benefit headline ini. Contohnya seperti apa? Misalnya 3 cara cepat menghafal Al-Qur'an gitu. Atau beli 3 gratis 1, atau mungkin kebanyakan juga orang bilang beli 3 dapatnya 4 kayak gitu. Kemudian berikutnya super deal kayak gitu. 50% plus 10%. Dulu saya sempat terjebak nih waktu masih zaman-zaman SMP ya gitu ya. Saya kira 50 tambah 25 itu 75% gitu. Orang anak SMP belum paham gitu kan. Saya tanya sama orang itu kan, sama salesnya. Ini jadinya 75% ya? Itu dari kasir gitu kan. Oh bukan, bukan dek kata kata kasirnya. Jadi 50% dulu, baru dari hasil itu 25%. Waduh, saya kira 75% kayak gitu. Karena waktu itu saya ngelihat ada yang 50 tambah 45 kayak gitu. Saya lihat ih gokil kali 95% kayak gitu. Jadi cara kayak gini kan orang jadi apa ya, bagi yang nggak paham kayak saya waktu masih kecil SMP gitu kan. Ya udahlah udah terbeli ya, bagi yang baik kan orang tua juga bukan ya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah gas aja lah kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah 99 cara mendongkrak omset miliaran kayak gitu. Wah keren nih. Berarti banyak banget nih manfaat yang akan disebar kayak gitu. Jadi dari sinilah kita bisa ngebahasnya, bahkan bisa jadi sebuah cerita yang bermanfaat atau panjang kayak gitu. Yang keempat gimmick. Nah, gimmick
gimmick headline, yang dimana rumusnya itu adalah hanya permainan kata atau kalimat untuk menarik perhatian atensi pelanggan kayak gitu. Jadi tipe jenis headline ini direkomendasikan untuk slogan atau cocok untuk slogan atau subjudul. Kalau tadi kan yang subjek utama ya. Kalau ini subjudul kayak gitu. Bisa juga untuk subjudul iklan yang Anda bikin kayak gitu. Contohnya, misalnya rezeki banter, modal reseller kayak gitu. Mungkin kata-kata saya terkejut, benar-benar spektakuler, luar biasa, ya gitu kan. Banyak banget tuh ketika kita kalau video misalnya gitu ya. Ketika kita ngomong, oh, terkejut, orang lihat ngapain itu terkejut gitu kan. Banyaknya tuh di video reels atau TikTok kayak gitu kan. Atau wah luar biasa ini, kamu harus simak sampai beres kayak gitu. Kalau rame lanjut part 2 misalnya gitu. Jadi orang wah tertarik kayak gitu. Kemudian ketiga update status dapat pulus, yang keempat nomor rekeningnya berapa gitu. Ini saya sering dapat nih kalau di email gitu kan. Saya kira apaan gitu kan, rupanya orang lagi promosi gitu. Nomor rekeningnya berapa gitu kan. Sudah ngejelasin panjang kayak gitu. Kemudian maunya sih gini tapi malah jadi gitu. Itu orang heran apaan gitu. Jadi memang kayak gimmick ini nggak jauh beda dengan curiosity, tapi ini lebih kepada satu hal yang membuat orang semakin ingin ngebacain. Yang kelima, tentu sesuai dengan namanya, question headline adalah pertanyaan. Jadi headline ini memberikan pertanyaan agar muncul interaksi. Tujuannya gitu, kita beri pertanyaan agar muncul interaksi kepada audiens atau membaca. Dan ini sangat cocok untuk manage atau mungkin brand kita, brand awareness kita, dan kedekatan kepada pelanggan. Contohnya kayak, sudah cek sales kamu hari ini, kayak gitu. Atau apakah subuh tadi kamu di masjid, kayak gitu kan. Atau ketika mengapa tas wanita selalu lebih besar daripada pria, kayak gitu. Kan orang heran, iya juga ya. Kenapa tas pria ini nggak pernah kayak wanita gitu kan? Pasti jadi pertanyaan kita gitu kan. Walaupun mungkin sebagian kita sudah tahu. Iyalah isinya kosmetik lah, peralatan ini, peralatan itu kan. Sampai nggak tahu lagi kita ya. Yang nggak mesti dibawa kan, dibawa juga di tas wanita gitu. Pria lebih santai gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah memahami headline ya teman-teman, kita memahami dari headline tersebut, kita masuk nih ke bagian formulanya. Bagaimana cara kita membuat sebuah formula copywriting yang tepat, dan nantinya teman-teman bisa langsung praktek. Nah, ini baru sampai headline aja udah 40 menit lebih nih. Jadi sangat apa ya, sangatnya saya nggak mau benar-benar setengah gitu ya, benar-benar harus full gitu. Jadi teman-teman nanti setelah ini bisa langsung praktek kayak gitu. Nah, setidaknya ada dua lah ya yang akan kita bahas ya formula copywriting-nya, teman-teman. Yang pertama itu adalah formula AIDA, apa itu AIDA gitu. Yang kedua formula PAS. Nah, PAS apa itu? Ya kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah AIDA. Yang memang sebelumnya kita sering mendengar dengan kata AIDA. Tapi kalau di copywriting ini sudah meningkat, bukan meningkat ya, sudah lebih kepada hal ini gitu, AIDA kayak gitu. Yang mana A itu attention, kita menarik perhatian konten ya. Yang kedua yang I adalah interest, kita buat ketertarikan mereka setelah membaca headline kita ya, ini mulai ke isinya. Kemudian yang D itu desire, apa yang akan mereka dapatkan. Biasanya ini udah langsung A nih, action aja gitu kan. Tapi seiring jalannya waktu, perilaku konsumen itu semakin berubah gitu ya, maka kita perlu C, itulah conviction. Kita yakinkan lagi dia nih, kita udah penuhi nih desire-nya, keinginannya, tapi kita berikan lagi, kita yakinkan lagi nih, bahwasannya jangan sampai mereka melewatkan momen ini gitu, sehingga mereka sudah yakin untuk bertindak seperti itu. Nah, kita anatomi lagi nih AIDA-nya nih, banyak banget. Kalau kita anatomi itu setidaknya kalau attention ada 3 hal yang bisa kita pilih sebetulnya, mulai dari segi headline-nya, atau mungkin dari question atau pertanyaan, yang ketiga dari benefit-nya tadi. Kemudian yang itulah interest, ketertarikannya itu adalah bisa kita mulai dari masalah target pasar apa, kita bisa mulai juga dari keinginannya apa, atau mungkin informasi yang relevan dari target market kita. Kalau yang desire itu bisa mulai dari solusi masalah, atau kita bisa memberikan penawaran terbaik apa ini yang bisa kita berikan, atau juga kita berikan diferensiasi, pembeda. Ngapa harus join nih? Ngapa harus join di tempat, ngapa harus beli produk kita gitu? Ngapa harus join di kelas kami gitu? Karena kita punya ini, jelasin panjang lebar gitu. Kalau yang lain belum ada gitu, dan kita satu-satunya misalnya gitu. Itulah pembedanya.
Kemudian di ranah conviction atau meyakinkannya kembali, kita bisa memberikan sosial atau testimoni. Kemudian kita desak lagi mereka nih, ada pembatasan nih kalau misalnya tidak daftar sekarang hari Selasa harga naik, Senin harga naik, misalnya gitu ya, sering tuh kita dengerin hal kayak gitu sehingga kita oh yakin harus beli nih atau mungkin naik 2 kali lipat misalnya. Atau nih kalau misalnya kita punya otoritas atau personal branding gitu ya, personal branding kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi siapa nih yang akan kita bawa, oh ternyata sudah digunakan oleh si anu, si anu, si anu misalnya gitu, oleh artis atau siapapun yang berpengaruh gitu. Sehingga tertarik, maka kita masuk ke ranah action-nya adalah itu adalah kita masukkan tulisan cara memesannya seperti apa, cantumkan linknya juga, atau mungkin siapa nih yang harus dihubungi, kayak gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan ini, jangan sampai salah, gitu. Nah, ini contohnya teman-teman bisa ambil ya, ini saya udah satu contoh. Misalnya nih headline-nya itu adalah solusi cerdas dan mudah belajar digital marketing. Oh iya, teman-teman, sebelum saya jelasin, jadi yang tadi saya buat ini ya teman-teman, ini saya masukkan di sini, kayak gitu ya. Jadi bisa aja nanti mulai menjanjikan manfaat, naik ke keinginan, atau penawaran habis itu penawaran terbaik desire-nya atau mungkin conviction-nya desakan, baru nanti ke bawahnya bisa action-nya bisa hubungi siapa gitu. Tapi di sini supaya lebih mudah, saya contohkannya satu deret aja, kayak gitu, supaya teman-teman tidak bingung, kayak gitu. Jadi di sini saya angkat saja mulai dari headline, masalah, solusi masalah, bukti sosial, baru dia langsung ke cara memesan, kayak gitu. Yang pertama itu adalah solusi cerdas dan mudah belajar digital marketing. Yang kedua saya ambil masalahnya apa, masalah itu tidak tahu cara meningkatkan skill digital marketing karena sibuk produksi. Karena untuk UMKM yang sering curhat sama saya nggak pandai jual online, tapi ini pengen belajar tapi sibuk produksi, kayak gitu. Nah, makanya ini masalahnya, gitu. Solusi masalahnya apa? Ya belajar gitu, belajar digital marketing bersama expertnya gitu, atau orang yang sudah ahlinya, kayak gitu. Walaupun memang, ada bisa saja sih otodidak aja lah, kayak kita ada juga ya TPK otodidak ya, tapi saya rasa nggak bisa lagi sekarang ini kita otodidak, kita butuh guru, kita butuh mentor gitu. Agar apa, karena mereka itulah menjadi kompas kita, penunjuk jalannya, kayak gitu ya. Sama kita hidup di dunia ini gitu. Kalau tidak ada apa, penunjuk jalannya atau agama gitu ya, maka kita bingung mau ke mana kita gitu, seperti itu. Kemudian conviction-nya bukti sosial saya ambil. Jadi sudah ribu nih orang yang merasakannya. Wah, luar biasa ternyata, ibu nggak usah khawatir, mbak nggak usah khawatir, bapak nggak usah khawatir, karena sudah 3.000 orang yang merasakan manfaatnya, kayak gitu. Kemudian terakhir lanjut aja nih, cara memesannya gimana, isi form aja registrasinya, kayak gitu. Nah, ini saya buat jadi teman-teman nih bisa, baca, inilah bentuk copywriting yang sudah saya buat berdasarkan dari poin, poin poin per poin yang teman-teman, dapatkan di sini gitu. Jadi tidak langsung bikin copywriting-nya, tapi bikin poinnya dulu, baru dibikin copywriting-nya. Seperti inilah dia lebih kurang. Nah, jadi, ini sudah saya hitam-hitamin misalnya jadi solusi cerdas, itu yang pertama tadi headline, kemudian saya jelaskanlah di era serba cepat saat sekarang ini, terus panjang kali lebar gitu ya. Mungkin saya baca semua ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Lanjut ya, dari ini saya jelasin bahwa, wah Anda tidak tahu nih cara skill digital marketing kayak gitu, karena tidak ada waktu. Nah, kemudian lanjut, kita ajak mereka, sehingga mereka itu ngerasain, "Iya sih, kayaknya saya sibuk banget," kayak gitu. Sehingga kita harus ikut nih program belajar digital marketing sama expertnya. Dengan mengikuti program ini, kita tidak perlu khawatir lagi, kamu nggak perlu khawatir lagi gitu. Jadi mereka terasa, wah iya juga ya, saya nggak usah khawatir nih, karena juga materinya itu ada record-nya, ada juga pendukungnya juga, bisa diakses kapan aja gitu. Mau pagi, mau sore, mau tengah malam, bebas kayak gitu. Karena sudah bisa dipelajari kapan saja, kan digital. Baru sampai di akhirnya ada peserta, sampai kita isi form. Nah udah, salam penutupnya adalah sampai jumpa di member area. Kemudian itu contohnya. Nah, kemudian kita masuk formula yang kedua, itu adalah formula PAS, yaitu adalah problem dari segi masalahnya apa, kedua agenda kisahannya ya apa saja, dan juga solusinya, apa solusi yang kita berikan dari permasalahan tersebut.
Nah, inilah dia contohnya ya yang bisa kita lakukan dari problem, agitatifnya apa, solusinya apa, kayak gitu. Dan di sini saya mengisi bahwasannya problem kita ya, problem yang alami itu adalah saya kesulitan nih ngirim pesan ke buyer. Saya lagi sibuk produksi nih, jadi saya punya kayak kuliner ya, catering-an gitu kan. Jadi saya contohlah saya gitu kan, saya mau bawa pesanan, waduh udah capek-capek gitu kan, terus mau ngirim pesan lagi kepada calon-calon buyer, kayak gitu kan. Kan sering ya kita promosi gitu ya. Nah, nggak ada waktu karena sibuk masak-masak di dapur gitu ya, karena juga sama orang tua berdua doang gitu kan. Jadi itu masalah saya kayak gitu. Dan kegelisahan saya alami bahwasanya ribet, harus japri satu persatu gitu, capek banget gitu. Kadang juga tidak terkirim seluruhnya karena lupa kan, karena japri kan. Mungkin si A, si B ingat, si C, si D-nya enggak gitu, enggak keinget karena udah keburu ketiduran gitu, nggak sempat membalas gitu. Jadi itu kegelisahan yang dialami gitu. Sehingga, wah ada solusi nih, ternyata guna tools ini aja, Reza Power gitu, untuk kemudahan sekali klik terkirim semua gitu, sekali klik terkirim semua. Jadi nggak usah khawatir, paling paling juga harus walaupun juga khawatir di apa namanya tuh, diblokir gitu, tapi ini memberikan kemudahan kita untuk memberikan pesan gitu. Maka saya buat seperti ini. Nah, jadi dari atas itu ya, dalam pintas visualnya di masa Covid. Jadi saya jelasin lah panjang kali lebar gitu ya, dari permasalahan media sosial terus meningkat, sehingga pada akhirnya saya menjelaskan bahwasanya ada nih tools yang membantu, yaitu adalah tools Reza Power yang bisa mampu mengirimkan pesan dalam waktu singkat, dan juga ada quick respond yang akan membantu proses pelayanan pada konsumen. Jadi saya tidak perlu membalas, karena quick respond tinggal klik apa gitu ya udah terkirim langsung, atau mungkin aplikasi yang memang mendukung gitu. Jadi tools itu. Jadi apapun nih bisnis teman-teman, Bapak Ibu semuanya, maka sesuaikan nih bisnisnya itu apa, berikan masalahnya apa yang dihadapi oleh calon buyer ataupun konsumen Bapak Ibu, maka berikan solusinya itu adalah produk yang kita miliki seperti itu. Nah, yang berikutnya ini kita udah mau akhir ya. Jadi kita masuk ke teknik persuasi. Jadi dia itu adalah masuk ke ada 6 prinsip yang mesti kita pahami untuk mempersuasi ke buyer kayak gitu. Yang pertama itu adalah tadi sudah saya sampaikan adalah dari social proof atau bukti sosial. Siapa saja sih yang sudah merasakan. Yang kedua adalah otoritas, misalnya secara personal personal kita menjalin hubungan baik nih kepada konsumen, dan juga jadilah kita ahli di bidangnya seperti itu. Jadi ngebangun otoritas itu bisa, siapapun bisa kayak gitu. Jadi banyak sama saya mau jualan, tapi mau jualan saya nggak punya personal branding. Rata-rata itu yang punya artis gitu. Saya kadang-kadang nggak mesti jadi artis kok kalau dia dapat otoritas itu, atau mungkin personal yang didengar lah kayak gitu. Kita cukup fokus kepada konsumen kita dan kita terus belajar di bidangnya gitu ya, sehingga kita bisa menjadi ahli kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari segi apa bilang ini liking gitu ya, liking rasa suka misalnya dari kemiripan dari sesuatu hal atau seseorang gitu. Caranya dengan membangun empati. Yang keempat, scarcity. Tadi kita bahas adalah tentang kelangkaan kayak gitu. Misalnya produknya terbatas atau dan tak diproduksi lagi misalnya. Jadi yang kelima, kita masuk ke komitmen dan konsistensi. Misalnya kita berkomitmen nih dan konsisten dalam membangun sebuah bisnis yang sudah bertahun-tahun kita rintis. Kita tidak akan tergoyahkan, kita juang dan berjuang kayak gitu. Jadi dengan hal tersebut akan menguatkan kita untuk bisa menjadi pebisnis yang sukses. Yang keenam, tentu saja timbal balik reciprocity. Misalnya kita memberikan sampel gratis atau mungkin sharing gratis, apapun itu yang tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan atau trust kepada konsumen atau calon buyer kita seperti itu. Karena memang tujuan persuasi ini adalah agar kita bisa memberikan suatu komunikasi buat pesan agar mereka itu yakin gitu, yakin dan bisa mempengaruhi mereka bahwasanya ini benar-benar sangat cocok untuk teman-teman atau mungkin konsumen gunakan kayak gitu. Jadi itulah dari persuasi itu sendiri kayak gitu. Hasilnya ada 6. Nah, inilah contoh-contoh ya. Jadi ini contoh-contoh kita masuk ke apanya yang sudah saya lakukan. Jadi ilmu-ilmu itu tidak hanya sekedar core-core aja gitu ya. Jadi ini sudah saya buktikan di berbagai jenis bisnis kayak gitu. Mulai dari bisnis kuliner, ini benar ya teman-teman nih.
makanya saya tunjukkan ya, bukan maksud apa gitu ya, tapi ini untuk membuktikan bahwasanya copywriting itu sangat dahsyat kayak gitu loh. Bahkan ini di tengah-tengah ini ya, ini promosi kelas ya, jadi apa, mempromosikan kelas itu ya, kontes ini lebih kurang seminggu kalau nggak salah. Ini bisa segini loh, bahkan ini alhamdulillah terbeli laptop ini gara-gara ini gitu loh, alhamdulillah izin Allah juga, kayak gitu. Nah, jadi memang, ya karena memang saya tipenya apa, tidak mau riba gitu ya, jadi saya berpuasa 8 tahun dan itu pun juga apa ya, waktu itu 2 tahun sebelumnya rusak, jadi saya ke warnet terus tuh 2 tahun alhamdulillah ya, dari inilah, dari wasilah itulah saya belajar alhamdulillah dari copywriting dan SEO juga bisa dapat dan terbelilah laptop kayak gitu dan HP juga. Kebetulan HP pun juga rusak, jadi laptop rusak, HP rusak, masya Allah kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ada jasa sosial media manajemen kayak gitu. Nah, ini mungkin di sosial media, jadi ngebantuin kliennya di mana ya, saya lupa, di Jakarta kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi intinya, apa ya, prosesnya cukup panjang gitu. Nih, kemudian berikutnya, nih, yang banyak tanya kemarin tuh, "Ini 25 juta ini apaan bisnisnya?" Gitu kan. Jadi kalau yang kemarin itu adalah percetakan, kayak gitu. Alhamdulillah dari kabupaten mana gitu ya, alhamdulillah dapat ini kan kepercayaan untuk bikin, banyaklah, suatu untuk media promosi mereka. Kemudian ada bisnis jasa dan juga ada bisnis fashion muslim. Nah nih, bisnis muslim yang saya kirim ini saya bikin nih tulisannya nih, orangnya, Pak, gitu ya, di Kalsel, kayak gitu. Nah, itu membuktikan, wah ini benar, kayak gitu. Nah, jadi itulah teman-teman, ya intinya, tanpa adanya tulisan atau copyright, mungkin orang tahu kalau kita sedang berjualan ataupun tidak, seperti itu. Jadi itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Uda Fadil ya, mungkin ada sisi tanya jawab atau apapun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih materinya keren banget nih Kang Reza ya. Oke, saya belajar banyak nih dari Kang Reza bahwa menulis itu bukan sekedar tulisan, tetapi menulis benar-benar bisa menghasilkan uang teman-teman ya. Jadi nulis bukan nulis doang, tapi bisa menghasilkan uang. Terbukti tadi ya dari Kang Reza bahkan udah bisa beli laptop, HP tadinya dari copywriting. Masya Allah teman-teman ya, bisa hasilkan puluhan juta tadinya. Oh ya, Kang Reza ini mungkin boleh di stop share dulu PowerPoint-nya karena habis ini Siap. kita akan masuk ke sesi Q&A nih teman-teman ya. Namun sebelum itu mungkin sedikit kesimpulan dari saya buat teman-teman karena tadi sambil belajar saya juga mencatat nih ya, Masya Allah banget teman-temannya materinya luar biasa sekali. Saya juga mencatat beberapa materi tentang copywriting. Pertama adalah tentang bahwa copywriting ini bisa digunakan di segala media promosi apapun, entah di TikTok ya, di Instagram, di Facebook, di WA, di Telegram, semuanya teman-temannya kita butuh copywriting tadinya. Dan ada yang namanya anatomi copywriting. Nah, ini nih yang menjadi poin penting juga nih bagi saya belajar di sini teman-temannya. Gimana ya caranya kita bisa menguasai copywriting secara bertahap. Ternyata ada anatominya melalui headline, terus ada penawarannya, ada alasannya, ya, ada testimoninya, sampai dengan call to action-nya tadi. Jadi benar-benar berurutan. Terus ada juga formula copywriting, ada AICA, ya AICA gitu ya. Yang sebelumnya mungkin cuma ada Aidan yang kita ketahui ternyata ada AICA gitu, ada CA-nya. Dan ada PAS, ya PAS gitu, luar biasa teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Namun sebelum teman-teman yang bertanya, boleh dong ya, saya coba bertanya dulu nih ke Kang Rezanya tentang copywriting. Kang Reza, jadi saya kan seorang TikTokers nih, atau mungkin lebih tepatnya TikTokpreneur yang mempromosikan produk lewat TikTok secara organik. Namun kan di TikTok untuk teksnya sangat terbatas tuh, beda di Facebook, di Instagram atau di Facebook gitu ya. Di Facebook mungkin bisa panjang lebar, apalagi juga di Instagram. Nah, bagaimana ya kita bisa mengoptimalkan copywriting dalam konten video TikTok yang singkat ini gitu, yang sedikit teksnya. Gimana nih Kang Reza? Luar biasa nih, berasa ujian nih, ujian sama dosen. Nah, jadi kalau ini di TikTok itu copywriting di TikTok ya sebetulnya lebih kepada mengurangi kata-kata, jadi nggak usah terlalu banyak, jadi poin per poin gitu.
poin per poin. Jadi memang jangan sampai kita terlalu panjang menjelaskan. Misalnya kita ngebahas tentang 3 tips agar menjadi manusia, misalnya kayak gitu ya. Jadi dari 3 tips itu katakanlah yang 1, ini poinnya gitu kan. Kemudian dan kita jelaskan poinnya itu, jelaskan aja mungkin kalau misalnya ada poin, bikin aja 1 atau mungkin strip atau mungkin ABC gitu kan. Jadi nggak usah dijelasin, cukup dari kita ngomong aja kayak gitu. Kemudian juga dari apa namanya, dengan waktu yang singkat ya, saya juga ikut kemarin live TikTok-nya udah Fadil gitu kan, karena waktunya tidak boleh terlalu panjang gitu ya, sekitaran berapa ya kalau nggak salah 15 sampai 28 kalau nggak salah. Jadi memang kita lebih memfokuskan di headline sama nanti jangan terlalu panjang menjelaskan gitu. Jadi fokus ke action-nya lebih lebih cepat kayak gitu. Misalnya kita klik link video kah, atau mungkin klik ada misalnya di video kita itu, atau mungkin ajakan nge-follow, atau mungkin apapun itu yang membuat mereka ingin menyegerakan gitu. Dan penghematan penjelasan itu perlu juga ya. Jadi ketika kita copywriting sama public speaking itu memang berkaitan tuh. Jadi poinnya memang sedikit dan juga terlalu panjang, jadi ketika orang lihat nggak terlalu bosen gitu ya. Jadi kalau misalnya judul ya udah 2 baris kayak gitu kan. Kalau misalnya pengen juga di atas dikit 1 baris atau mungkin 1,5 atau 2 kayak gitu. Tapi memang disarankan itu 1 aja yang gede, bisa ada kata-kata lagi bikin kayak gitu yang bisa dibaca. Intinya membuat mereka itu ingin ngelihat terus videonya. Mungkin gitu sih apa udah Oke, Mas Fadil. Masya Allah keren nih ya. Yang penting tadi to the point kembali ke anatomi tadi ya. Berarti ya ada Iya, headline-nya, ada betul. penawaran, terus ada CTA-nya. Keren-keren nih. Pokoknya luar biasa deh materinya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa langsung di raise hand atau bisa tanyakan langsung di kolom chat. Tetapi kita utamakan yang raise hand dulu nih. Ada Pak Burhanuddin nih. Boleh Pak Burhan silakan boleh di-unmute terlebih dahulu. Oh ya, makasih Kak Fadil. Saya ingin tanya ini. Misal gini, apa namanya? Dari headline itu, kalau headline-nya udah bagus, terus isi-isinya itu kan pasti kita butuh testimoni. Nah, kalau kita baru aja jualan, halo? Iya, halo, kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran? Oh iya. Nah, Kita kan pasti kan butuh testimoni. Kalau kita baru aja tapi belum ada testimoninya, putus suaranya Mas. putus-putus. Halo, jelas? halo Mas Burhan. Di sini sih cukup jelas sih. Mungkin jaringan Kang Reza kali tadi yang bermasalah. Mohon maaf, jaringan saya bermasalah. Nah itu dia. Oh iya 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 Maaf, iya. Mas. Oke oke. Iya Mas. Iya Mas, mohon maaf. Ya, Boleh Mas, mungkin Kita- boleh diulang lagi pertanyaannya. ya. Kita misal udah bikin landing page ini, ada headline-nya udah bagus, terus call to action-nya juga udah bagus, form ada segala macam. Tapi kita belum ada tes, kan kita kan harus jadi penjual yang jujur. Iya benar. Nah, kalau kita belum punya testimoni itu gimana? Kalau ada orang tanya testimoninya? Boleh tahu Mas, produknya apa Mas? Atau jasanya apa Mas? Kalau produk saya ini jualan kopi. Itu Mas yang produksi atau reseller atau apa Mas? Aku suruh jualin Jadi reseller ya Mas ya? sejenis kayak dropshipper gitulah. Aku kan partneran sama teman Oh aku. gitu. Nah, jadi gini Mas, Iya. sebenarnya perihal testing Mas ya, sebetulnya kalau misalnya brand Mas itu masih di reseller atau dropshipper, Mas tinggal minta ke supplier atau vendornya itu tes mana gitu. Karena ini kan udah pakai jejaring dropship ya, pasti ini udah besar, pasti udah ada gitu. Nah, muncul pertanyaan, wah ternyata belum ada kayak gitu kan mulai. Nah, ada cara lain Mas. Caranya itu adalah dengan kita memberikan sampel tadi. Jadi saya sebutkan penawaran sampel gratis gitu kan. Jadi memang
kita kepada orang yang bisa saja memberikan testimoni, dan kalau bisa orang tersebut ada otoritasnya tersendiri, sehingga ketika memberikan testimoni itu bisa mendatangkan banyak sales gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada mitra otoritas, mungkin orang-orang yang terdekat yang punya masa yang banyak bisa seperti itu, kayak gitu Mas. Jadi kita ngasih sampel aja gratis ke mereka, kayak tester lah Mas, satu aja Oke, oke. gitu loh. Nah Mas, tapi kalau saran saya tuh biasanya sudah ada tuh Mas dari suppliernya tuh mengenai testimoni kan, Eh, gitu. terkait suppliernya itu konvensional, bukan online gitu. Iya, maksudnya udah pernah dicoba oleh orang lain kan Mas? Maksudnya si A, si B, si C loh. Ya, ya pernah, Nah, pernah. jadi tuh Mas, Ya, pakai testimoni yang sudah coba aja nanti tanyakan gitu kan. Kayak tadi tuh saya tunjukin tuh, saya tanya gimana ya, ya. mengenai kelasnya gitu, mana nih dengan kopinya, apa yang mesti ditambah atau mungkin apa nih kesannya kopi ini. Ya, seperti itu sih Mas, menanyakan langsung. Oke, oke. Gimana Mas Burhan? Apakah masih ada yang Gimana ingin Mas, ada? ditanyakan? Kalau ya masih. Ini misal kalau aku nih saya bikin iklan. Iklannya itu storytelling. Terus kalau dari segi landing page copywriting-nya itu apakah kita harus ada poin-poin dari storytelling itu gitu? Bisa diulang Mas, apa tadi jaringan saya gangguan Mas. Dapat ya Mas, Oh iya, maaf. sampai story dengar Mas di Ya, awal. ya. Misal gini, saya bikin video ads buat iklan. Videonya itu memuat Mm-mm. storytelling. Terus kalau di landing page itu apakah harus ada poin-poin di storytelling itu gitu, copyright di Landing isi page. landing page itu? Oh, Hmm. tentu Mas. Kalau di landing page itu memang bahkan ilmu copyright itu sangat perlu Mas. Dua hal tuh, desain landing page, sama copywriting-nya itu dengan formula AIK atau AIK itu nanti. Tidak hanya dari video ads-nya saja, tapi dari bagaimana membawa mereka untuk bisa benar-benar, wah ini nih keren nih gitu. Bahkan memang misalnya desainnya pun tidak bagus, nggak apa-apa gitu. Yang penting copywriting-nya bagus. Saya pernah lihat usaha pembersih lantai gitu ya. Sudah saya lihat itu di landing page-nya itu penuh dengan video testimoni dan capture testimoni aja Mas, kayak gitu. Sama Oh iya. tutorial cara menggunakan produknya, udah kayak gitu aja. Jadi memang perlu Mas untuk penyusunan itu di dalam landing page. Oke, oke. Makasih Kak. Ya Mas, sama-sama. Udah itu aja. Sehat-sehat Makasih. Mas Burhan. Oke, terima kasih nih Mas Burhan ya, Mas Allah pertanyaannya keren sekali ya tentang apakah harus ada testimoni sedangkan belum ada testimoni. Terus apakah tadi iklannya storyteller apakah harus dimasukkan juga ke landing page-nya? Nah, buat teman-teman yang lain silakan boleh ditanyakan, boleh di raise hand langsung atau tanyakan di kolom chat langsung teman-teman ya. Karena ini kesempatan banget nih, momentum buat teman-teman yang ingin langsung kepo gitu ya, bertanya tentang copywriting. Yuk, boleh di raise hand di tombol bawah kanan ada reaction, terus pilih raise hand-nya. Atau teman-teman bisa langsung chat di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang Reza ya dari Mas Imam Fajri. Bisa lebih banyak contoh iklan dong copywriting? Oke, mungkin pengennya ngasih contoh copywriting gitu ya untuk suatu produk tertentu. Atau kita ambil deh salah satu produknya. Silakan mungkin Kang Reza boleh contohkan satu produk, entah itu mungkin dari pengalamannya jual fashion kah, makanan kah, boleh Kang Reza ya ngasih contoh gitu copywriting. Oke, baik. Nah, jadi ini dari Mas siapa nih Mas Imam namanya Fajri. nih? Mas Imam, ya gitu ya. Nah, jadi contoh copywriting itu sebetulnya banyak ya Mas ya. Apapun bisa kita lakukan. Makanya tadi saya memang nggak miss itu karena keterbatasan waktu juga, tapi di sini sudah mewakili dari pola yang bisa Mas Imam buat kayak gitu. Nah, contoh sebetulnya tidak jauh-jauh beda Mas sebenarnya. Misalnya kita, masuk ke metode dengan PAS tadi gitu loh.
Katakanlah ya nih biasanya di kuliner ya memang. Contoh aja makanan permasalahan itu adalah makanan yang tidak higienis atau tidak bersertifikat halal kayak gitu atau mungkin tidak ada PRT misalnya kayak gitu ya. Maka itu permasalahannya. Nah, plus juga kegelisahannya di mana mungkin cara penyajian atau mungkin perizinannya belum lengkap sehingga ragu kayak gitu. Maka solusinya yang bisa diberikan itu adalah harus melakukan apa namanya mendaftarkan kayak gitu misalnya ke dinas kesehatan T-nya atau mungkin kalau misalnya kita punya jasa untuk membantu klien itu misalnya gitu ya maka atau mungkin bisa juga selain selain juga yaitu adalah dari usaha kita misalnya kita punya restoran atau rumah makan atau mungkin catering gitu ya yang sudah tersertifikasi bisa dalam bentuk usaha kita makanan itu juga atau mungkin jasanya kayak gitu kita membantu nih untuk perizinannya atau kita misalnya kita punya restoran sudah tersertifikasi gitu sudah layak gitu nah kita bisa melakukan sesuai dengan bidangnya kita kayak gitu nah apa lagi ya misalnya di bidang kosmetik katakanlah di bidang kosmetik nah di bidang kosmetik katakanlah permasalahannya banyak yang menggunakan kosmetik tapi mohon maaf nih wajahnya tidak bagus maksudnya apa ya jadi takut rusak gitu atau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan di wajahnya kan banyak yang kosmetik seperti itu maka yang mesti dilakukan itu adalah kita ditambah kegelisahannya itu adalah eh, aku salah pilih gitu maka solusinya adalah produk yang kita jual kayak gitu kosmetik yang kita jual yang dimana kita sebagai reseller ataupun distributor sudah tahu nih sudah lengkap tidak bahaya lah ketika penggunaan secara terus-menerus kayak gitu itu bisa jadi sebenarnya mengenai copywriting itu lebih kepada apa yang menjadi kesalahan orang ya dan kita punya nih produk yang bisa kita sediakan atau jasa yang kita miliki untuk menyelesaikan sebuah permasalahan orang tersebut itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara bisnis itu kan menyelesaikan suatu permasalahan, itulah bisnis gitu. Karena kalau kita bawa bisnis tidak ingin diselesaikan, berarti itu bukan bisnis ya gitu. Ya saya pahami seperti itu. Jadi tujuan kita membuat copywriting itu adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Itulah mungkin contoh Mas dari dua hal, dari kosmetik ataupun dari kuliner. Ataupun kalau misalnya di bidang properti, katakanlah properti nih, usahanya properti. Juga misalnya permasalahannya takut nih rumahnya ada apa namanya ya begal ya gitu ya atau mungkin yang tidak aman lah gitu ya permasalahannya takut takut ya permasalahannya tidak rumahnya jauh kegelisahannya rumah terlalu jauh kayak gitu muncullah solusi kita sebagai developer kita menyediakan rumah yang benar aksesnya dekat dengan bandara dekat dengan mall dekat dengan pasar enak tuh dan juga di tepi jalan ya di tepi jalan kayak gitu masuk ke gang-gang kayak gitu perumahannya benar-benar asri pokoknya nyaman banget nah itu solusi yang kita berikan sehingga orang yang tadi takut nih rumahnya kepelok atau mungkin banyak yang kegelisahannya banyak begal atau orang-orang yang jahat yang bisa saja itu tidak aman itu sudah hilang kayak gitu sudah hilang kayak gitu karena kita sudah meyakinkan mereka bahwasannya rumah ataupun hunian yang kita miliki sebagai developer itu benar-benar aman kayak gitu apalagi ya tiga hal itu mungkin ya atau mungkin bisnis Mas Imam apa kayak gitu bisa juga nanti di chat kolom komentar dan Mas Kak Liza tadi angkat tangan itu Iya ya. coach Fadil tapi kayaknya diturunin lagi ya Oh, nggak kelihatan tadi sama saya. Oke, gitu ya Mas Imamnya. Kembali ke formulanya tadi ada Eka sama PAS. Semakin banyak masalah, semakin banyak solusi, semakin mudah kita membuat copywriting dan penawaran yang menarik. Dan mungkin sekali lagi target market 10 kali lebih penting dibandingkan copywriting itu sendiri. Nah, sepertinya ada yang resen lagi nih ya. Dari Kak Liza. Oke, silakan Kak Liza, boleh silakan di-unmute terlebih dahulu. mungkin on cam kalau memungkinkan Begini, apakah wajib pakai CPA ketika kita melakukan copywriting? oke tentu saja ada lagi CPA Mbak itu
maksudnya, memasukkan nomor kontak begitukah? Nah, ya, oke, Eee Mbak. Terus Mbak ada saya lagi? pernah, Mhm, masukkan nomor kontak gitu kan, ya ada orangnya iseng, mhm. dia kirim foto yang aneh-aneh gitu. Nah, masalah kita kan mau kita sisipin, takutnya kejadian begitu gitu. Oke, maksudnya Heeh, berarti Mbak Liza ketika CTA masukkan nomor, maka ada orang yang tak bertanggung jawab ngasih gambar yang aneh-aneh, gitu ya iya, maksudnya? Iya kan? Oke. apa wajib? Saya juga nggak ngerti Oh, CTA itu apa, apakah memang, nomor kontak gitu. Terus oh, kedua, ini iya. ketika ini customer, Heeh, kontak kita, tanya-tanya tuh. Nah, kita tuh harus bagaimana ya, mmm, sekarang kan waktu di online pada panggil Kak, eee, gimana ya, kalau kita lebih tua sih nggak apa-apa ya, khawatirnya begini, dia lebih muda atau bahkan mhm, lebih tua dari saya, mmm, mhm, mhm. mungkin setingkat seusia orang tua saya atau gimana. Jadi seharusnya gimana ya waktu kita menyapa customer? Oke, jadi pertanyaan kedua, menyapa konsumen itu seperti apa ya, biar Heeh, tidak salah gitu ya? terus ini ya, bagaimana ya meyakinkan, customer buat ini, kita udah ini ya, udah menyediakan COD, tapi entah khawatir apa gitu. Padahal kita yang kalau kita sediakan COD, khawatir barang kita kan kalau yang ada yang usil atau apa, ada kejadian apa di pertengahan perjalanan begitu. Karena orang mikir, wah, barangkali ini menipu gitu. Mhm, oke, yang lagi viral kemarin itu ya, yang COD tapi Benar benar malah benar. viral gitu. Ada 3 Menarik nih. pertanyaan nih Kang Reza, boleh langsung dijawab aja. Masih ingat kan? Heeh, ingat. Baik, silakan Nah, Kang Reza. tadi materi CTA ikut nggak tadi? Ini manggilnya Kakak aja ya? Kak Liza. Tadi katanya telat ngikut tadi ya. Nah, mungkin nih saya tunjukin aja kali ya CTA-nya ya, biar tahu nih. Nah, Boleh boleh. sambil saya jelasin juga. Nampak Kak Liza? Kak Liza? Di sini Bukan nampak? kelihatan sih. Ya Kak Lizanya nggak tahu jaringan baru. Heeh. Nah, jadi ini sama jelasin ya. Kak Liza halo, masih unmute. Udah ada chat tuh, nampak katanya. Ada, Kelihatan. oh, oh iya, Heeh. oke, nggak ada yang macet. Nah, jadi di CTA itu bisa dibilang hmm, harus ya, wajib gitu. Kalau wajib ditinggalkan berdosa gitu. Dia harus lah ya, jangan sampai ditinggal, jangan sampai tidak ada gitu. Jangan sampai tidak ada. Jadi tujuannya adalah mereka itu harus ke siapa menghubunginya kayak gitu. Meskipun tadi ada yang bilang tadi bilang kalau misalnya dia ngasih gambar yang aneh-aneh kalau nomor gitu ya. Itu emang di luar apa kita ya, kendali kita. Tapi kalau untuk mencegahnya bisa dengan nomor khusus, itu yang pertama. Jadi bukan nomor pribadi kita. Atau misalnya kalau misalnya nggak mau nomor, bisa ke kontak dari media sosial tersebut kayak gitu. Jadi nanti ya udah kembali lagi kepada dianya lagi gitu loh. Percayanya ke siapa? Ke nomor HP WhatsApp kah atau mungkin ke DM, tapi memang harus ke nomor WhatsApp sih gitu. Kalau ingin mencegah hal tersebut memang nomor bisnis aja, nomor khusus gitu. Jadi bukan nomor pribadi. Sebaiknya seperti itu. Nah, ini dia. Kalau untuk masalah CT-nya kayak mana gitu kan. Nah, ini ada 3 hal. Misalnya dari to the point tadi ya, jangan tele-tele, langsung aja sampaikan satu perintah dalam satu penawaran dan juga terus berulang-ulang. Nah, contohnya itu seperti ini, CTA itu. Ini banyak nih, tinggal
ikuti aja yang mana yang sesuai dengan gaya dari Kak Liza sendiri, maunya seperti apa gitu. Dan sesuaikan produknya atau apa, kayak gitu. Seperti ini Kak Liza. Jadi memang bisa dibilang ini benar-benar wajib gitu. Nah, itu mengenai CTA. Kemudiannya masuk ke tadi kalau nggak salah menyapa konsumen seperti apa. Jadi ketika customer bertanya-tanya, nih konsumen nanya, takutnya nanti entah dia usianya lebih muda, entah usianya lebih tua ya. Itu tadi pertanyaannya ya. Nah, takut nih menyapanya apa. Kalau kalau saya ya sebenarnya lebih kepada untuk bahasa yang lebih aman, itu kakak ya gitu loh. Mau dia tua mau dia muda kakak aja ya gitu kan, karena kalau misalnya saya manggil dia mas rupanya dia mbak, itu nggak jadi beli gitu loh. Kejadian pernah saya gitu loh, saya manggil dia mas gitu karena saya lihat namanya kayak ini mas gitu kan, rupanya dia mbak kayak gitu. Jadi nama awalnya laki-laki, di tengah-tengahnya tuh entah laki-laki entah perempuan gitu, saya mikir. Jadi saya mikir ya udahlah cari aman manggil kakak ya gitu. Tapi ada lagi caranya Kak Liza, kalau misalnya nggak mau manggil kakak, kalau misalnya nggak mau kakak aja bisa dengan garis miring. Maksudnya apa? Misalnya kayak manggil Mas, kita perkenalin dulu, saya dari ini. Bapak boleh tahu ini dengan Mas atau Mbak atau Bapak atau Kakak atau apa, itu bikin aja panjang-panjang tuh. Saya biasanya kayak gitu, mencegahnya seperti itu bisa juga. Jadi kita kenalkan diri kita dulu, kemudian kita tanyakan, saat ini saya berbicara dengan Mas, garis miring, Mbak, garis miring, Bapak, garis miring, Ibu. Pokoknya apapun itu, masukkan aja. Nanti dia langsung bilang, oh ya, panggil Bapak aja, Bapak ini. Oh, panggil aja Mas, misalnya gitu. Nanti dia akan menjelaskan seperti itu. Kan ada ya, pagi di WhatsApp itu kan ada pesan otomatis. Itu nomor 2. Yang ketiga nih, meyakinkan customer. Studi kasusnya COD ya, udah COD terus dia nggak yakin gitu ya. Bahkan ya apa ya, pernah juga loh saya ada orderan fiktif gitu loh. Serem juga gitu. Pernah kejadian gitu. Jadi orang tiba-tiba ada kurir datang gitu kan. Dia ngasih paket gitu. Dan ketika kita cek itu bukan dari kami yang order gitu, tapi nama kami sampai diletak di situ. Maka ya udah kita tolak gitu, meskipun itu COD ke kita, rupanya tuh ada orang iseng-iseng lah bahasanya seperti itu. Perlu kita pastikan dulu kayak gitu. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau untuk meyakinkannya ya bisa lagi saya ambil contoh waktu itu pernah bisnis pupuk waktu itu ya. Pernah tuh mereka ragu karena harganya tuh luar biasa ya untuk pendukung. Jadi pendukung pupuk itu biar lebih bagus. Jadi harganya itu lebih kurang 980.000 karena belinya di India. Dan kami nekat kayak gitu. Misalnya dengan sistem COD. Pada saat itu kita sampaikan kepada konsumen. Nah, pas pula nih saya pernah ngalamin pula ini. Jadi kita sampaikan kepada buyer, Bapak, kalau misalnya ketika Bapak buka, Bapak tidak sesuai bijinya itu biji kacang apa gitu untuk pendukung apa namanya pupuk atau sawitnya gitu ya. Bila tidak sesuai, maka Bapak silakan kembalikan lagi kepada kami gitu loh. Kayak gitu sampai tetap itu. Jadi kita membayar ke kurirnya. Jadi kurir tetap dibayar kayak gitu. Barang dikirim lagi dengan biaya kita. Seperti itulah kita memberikan sebuah garansi tadi yang tadi saya sampaikan juga, garansi. Dan akhirnya apa? Rupanya dia itulah yang akhirnya jadi pembeli loyal, loyal, pembeli yang terus-menerus gitu. Bahkan yang rekomendasikan karena kita berani gitu. Kenapa? Waktu itu pernah ada cerita juga. Kenapa saya seperti itu, Pak? Gitu kan. Karena saya sering ditipu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu dia nggak yakin kepada orang lain karena dia sering ketipu gitu. Yang saya lihat ya, yang saya dengar juga yang secara langsung gitu. Jadi emang kita berikan aja, kita yakinkan aja bahwasannya kita ini benar-benar jujur ya gitu, dan produknya kita ini adalah sesuai dengan harapannya. Kadang-kadang produk itu udah bagus, tapi mereka masih ragu di kita sama kita sebagai seller kayak gitu. Jadi gimana pandai-pandai kita untuk meyakinkan mereka ya dengan cara itu tadi. Kita sampaikan bahwasannya produk ini benar-benar sesuai, kalau misalnya tidak sesuai silahkan dikembalikan lagi. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi jangan asal-asal balik-balikan aja gitu loh. Jadi kayak tadi kasus tadi yang saya alami itu,
benar-benar harus sesuai. Kalau SOP-nya nggak sesuai, ya nggak bisa gitu. Karena pernah juga dibalikkan, karena memang waktu itu apa ya, tidak bagus gitu packing-nya, walaupun sebenarnya nggak salah kita juga, karena yang packing kan bukan kita, kan dicampak aja sama ekspedisi kan. Tapi kembali lagi, kita apa ya, bersabar nggak dengan hal itu gitu. Nah, mengenai SOP-nya itu sesuai dengan apa yang Kak Liza berlakukan kayak gitu loh. SOP-nya itu seperti apa? Misalnya nih, ketika mengirimkan sebuah paket tersebut, kita itu sudah punya standarnya tuh seperti ini gitu. Misalnya kita sudah menyiapkan dari segi kotaknya itu benar-benar safety, atau mungkin packing kayu misalnya kayak gitu. Kemudian kita sudah memastikan bahwasannya dari kurir tersebut akan benar-benar meletakkan produk ataupun apa kita itu di tempat yang benar-benar aman, meskipun mereka terus menyampaikan bahwasannya kita tidak menjamin karena produknya akan dilempar-lempar katanya gitu kan. Tapi kita sampaikan aja SOP yang kita bangun ke dalam benak konsumen. Jadi kita nggak bangun trust-nya kayak gitu, SOP yang kita bangun seperti itu. Nah, jika misalnya terjadi, kita lihat dulu apakah nanti kerusakan itu seperti apa kayak gitu. Kita cek, makanya ada istilah sebelum dibuka divideoin. Jadi sebelum diterima videoin dulu. Nanti kalau divideoin udah kita buka tidak sesuai bisa dikembalikan. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada divideoin, nggak ada buktinya, nggak bisa kayak gitu. Itu sih mungkin Kak untuk Kak Liza untuk SOP-nya. Lebih kurang seperti itu. Jadi kembali kemana kita untuk mencegah komplain. Walaupun pasti ada komplain. Namanya kita usaha, apalagi produk fisik. Komplain itu pasti ada. Jangan produk fisik, produk digital pun juga ada gitu. Jadi apapun pasti ada. Tapi gimana kita untuk menetralisirnya saja. Oke, Kayak keren gitu. banget nih Kak Liza. Ya gimana Kak Liza? Apakah sudah cukup atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh di-unmute atau di chat lagi. Boleh gimana Kak Liza? Apakah sudah cukup? Jadi gitu ya, keren jawabannya tadi. Kalau masalah sapaan tadi di Minang ada yang namanya kata mendatar, kata mendaki, dan kata menurun ya. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang sama seusia, orang yang lebih besar, dan orang yang lebih muda, atau bahkan ada kata malering kalau di Minang teman-teman ya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh sama Kang Rezanya nih ya. Kita bisa menyapa terlebih dahulu. Halo Kak, perkenalkan nama saya Liza. Ini dengan Mbak, Mas, atau Bapak, atau Kakak siapa ya? Gitu ya, Kang Reza ya. Keren nih. Jadi dari situ kita udah tahu nih, oh ternyata Iya, laki-laki betul. ya. Nah ya, ternyata laki-laki, baru deh kita bisa mulai ajak bicara lebih ke personalnya. Nah, orang lebih suka personal teman-temannya untuk meningkatkan kepercayaan tersebut. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kang Reza ya, karena udah pukul 9:30 juga. Dari, nggak ada namanya nih, dari Oppo A53 nih. Mau tanya Kak, tips dropshipper agar banyak orderan, sama ada kelas Facebook Ads nggak? Oke, ini mungkin pertanyaan yang atas ya. Ada nggak nih tips bagaimana caranya dapat orderan yang besar sebagai seorang dropshipper? Atau mungkin kaitannya dengan copywriting juga? Silakan. Oke, mantap nih pertanyaannya nih. Jadi nanyanya kok dropshipper ya. Jadi bagaimana nih banyak orderan ya gitu wis. Ini keinginan siapapun nih agar kita bisa semangat jualan online gitu. Yang pertama itu memang tipsnya tentu persiapan dari segi apa ya non teknis. Saya selalu nyampaikan gimana tipsnya gitu, non teknis dulu gitu. Karena itu sebenarnya kuncinya gitu loh. Kuncinya agar kita bisa benar-benar bisa mendapatkan, walaupun mungkin tidak selalu banyak orderan, tapi pasti pernah merasakannya kayak gitu. Minimal pernah merasakannya. Nah, caranya adalah dengan kita perbaiki dulu non teknisnya dari segi mindset kita. Ingat, mindset berpengaruh sekali gitu terhadap tindakan kita. Maka kita harus memperbaiki dulu segi mindset kita. Bangun strong why-nya. Mau bisnis untuk siapa kayak gitu. Tanyakan kepada diri kita, bisnis ini untuk siapa? Apakah untuk, pasti ya jawabannya pasti sama. Nah, jawabannya dengan jawaban saya nih. Misalnya untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk kedua orang tua, untuk menghajikan kedua orang tua, untuk menghajikan sekeluarga, atau untuk menyelesaikan hutang, atau untuk apapun itu, bangun dulu strong why-nya setelah mindset sudah terbangun. Jadi
itu akan meningkatkan dalam diri kita untuk bersemangat apa? Untuk semangat jualan kayak gitu. Kemudian 7 purpose, yang ketiga adalah purpose kita, tujuan kita. Tujuan kita ini untuk apa sih sebetulnya, kayak gitu. Jadi tadi dari strong why-nya, kemudian tujuan bisnisnya. Kedepannya masih ini nggak, masih akan bisa berlanjut nggak, atau sustainable nggak, kayak gitu. Atau mungkin hanya musiman saja, seperti itu. Kemudian masuk ke ranah teknis. Nah, di ranah teknis ini tentu saja ada 2 cara. Nah, ada 2 cara, yaitu adalah dengan cara organik dan juga secara secara berbayar kayak gitu. Yang pertama tuh organik, intinya ini nggak ada namanya, Kaupo ya, Kaupo. Nah, Kaupo A53 silakan mengoptimasi ya segala media sosial yang ada kayak gitu. Apapun itu, di Instagram, di TikTok, ini TikTok lagi rame ya. Nah, kemudian di Facebook, marketplace, hajar semuanya di organik. Pokoknya jangan berhenti untuk melakukan postingan, satu postingan aja lah kayak gitu. Kata guru-guru saya gitu ya. Nah, jadi masuk ini udah Fadil juga. Konsisten aja, satu aja. Kalau semalas-malasnya satu aja gitu. Atau mungkin kalau mau awal-awal ya sebaiknya 3 gitu. Tapi kalau menurut saya satu aja dulu nggak apa-apa kayak gitu. Agar bisa orang tahu gitu, agar bisa dapat penjualan, agar orang tahu bahwasannya wah keren nih, ada orang yang jualan yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang kebutuhan mereka kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam segi organik adalah gabung ke komunitas yang ada. Misalnya jualannya fashion hijab, ya gabunglah di grup mak-mak, anak-anak muslimah-muslimah. Jangan gabung di tempat-tempat yang tidak sesuai marketnya. Meskipun bisa aja sih dia membelikan untuk istrinya gitu, tapi akan lebih cepat ke tempat sesuai marketnya, ke tempat mak-mak segala macam. Gabung aja komunitas yang sesuai dengan produk yang akan dijual kayak gitu. Misalnya kita jualannya kuliner, berarti gabungnya kemana? Kalau nggak salah gabung ke grup-grup kuliner, grup-grupnya PPJI, kalau nggak salah grup PPJI yang dimana itu persatuan untuk kuliner ya, yang se-Indonesia kayak gitu. Atau mungkin grup-grup silaturahmi pebisnis kayak gitu. Di situ kakak bisa mendapatkan momentum untuk penjualan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari segi berbayar kayak gitu. Nah, ini nyambung nih setelah pertanyaan gitu ya. Itu bisa dengan cara ngelakuin di Facebook Ads, Instagram Ads, atau TikTok Ads, atau Google Ads, YouTube Ads, apapun itu, atau mungkin yang lain ya selain Ads ada juga endorse kayak gitu. Tapi endorse cek juga orangnya, apakah sesuai dengan produk atau jasa yang kita miliki. Jangan endorse ke tempat yang tidak tepat. Dia orang pariwisata, kita jual produknya makanan ringan, itu nggak cocok kayak gitu. Jadi sesuaikan endorse-nya seperti apa. Nah, mengenai iklan sebetulnya nanya ini ada kelas Facebook Ads gitu ya. Kalau nanya kelas Facebook Ads jangan tanya ke saya kayak gitu ya. Jadi kalau mau belajar Facebook Ads silakan nih langsung kepoin ya ke kampusmarketing.com/powerads. Nah, kayak gitu. Atau tanya ke Uda Fadil karena beliau pakar advertiser. Jadi kalau di tubuh digital marketing di bagian tubuhnya itu adalah advertiser. Nah, beliau ini sebenarnya pakar di periklanan berbayar kayak gitu. Jadi silakan nanti kepoin aja nanti di websitenya, nanti bisa dibuka nih. Ini saya ketikkan nih. Nanti Kakak Oppo bisa perhatikan nanti di situ ada kelas Facebook Ads, Instagram Ads, atau TikTok Ads. Silakan ya. Karena belajar langsung ke ahlinya itu cara yang tepat gitu. Bahkan di agama juga menyampaikan kan, kalau misalnya sesuatu itu harus diberikan kepada yang ahlinya kayak gitu. Jadi kalau belajar kelas Facebook Ads silakan ke situ. Nah, jadi kalau mengenai mana yang cepat, organik atau berbayar kayak gitu ya. Tentu bisa dibilang berbayar kayak gitu ya, tapi kekurangannya kita butuh biaya yang banyak kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih kepada bangun personal branding di organik kayak gitu. Dikenal dulu sebagai siapa, konsisten saja. Ada yang baca maupun tidak ada yang baca, ada yang ngelik maupun tidak ada yang ngelik, tak apa-apa. Saya juga dulu awal-awal ngebangun tuh kayak gitu loh. Karena jujur saya dulunya emang perikanan gitu ya, perikanan ya, bukan periklanan, perikanan kayak gitu. Jadi orang nggak tahu siapa gitu. Jadi saya bangun dulu, konsisten sharing, konsisten bikin agenda-agenda, bahkan waktu itu diundang di
kampus-kampus yang ada di Riau, Provinsi Riau. Udah kayak gitu. Jadi awalnya dari organik. Tapi kalau misalnya kakak punya modal lebih, alhamdulillah gitu ya, silakan beriklan di Facebook kayak gitu. Di ads yaitu Facebook ads, Instagram ads, atau ads lainnya atau ads kayak gitu. Atau menggunakan marketplace juga boleh yang gratisan kayak gitu atau TikTok Shop. Mungkin itu Kak mengenai pertanyaannya. Semoga membantu ya. Jadi kalau intinya itu adalah bangun dulu dari segi non teknisnya, kemudian masuk ke teknisnya. Teknisnya itu ada 2 tadi, secara organik sama yang berbayar kayak gitu. Fokus di organik dulu, bangun personal brandingnya, sehingga nanti dikenal di lingkaran-lingkaran yang pas. Sama kayak saya jualan tadi, busana fashion ataupun kuliner. Mungkin itu kembalikan ke Uda Fadil. Oke, keren banget nih. Jadi namanya ternyata Kak Asriyati nih Kang Reza ya. Dan Oh jawabannya udah, iya, iya benar. Keren banget nih ya. Jadi kita harus belajar oh iya. strategis dan teknisnya doang. Saya juga sering menyampaikan ke member saya bahwa teknis itu aja nggak cukup. Ya teknis dalam arti kata kita bisa ngiklan, kita bisa pakai ini, pakai alat itu dan segala macamnya. Tapi di balik itu ada yang strategis juga teman-teman yang disampaikan oleh Kang Reza tadi. Jadi jangan cuma belajar teknis tetapi juga harus strategis. Nah, salah satu strategisnya adalah copywriting tadi. Ya karena kalau kita ngiklan tanpa ilmu copywriting, kita teknisnya bisa, tapi copywritingnya nggak bisa, ya akhirnya juga bisa boncos juga teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar di Facebook Ads, TikTok Ads, tadi udah disampaikan juga oleh Kang Reza, bisa langsung ke kampusmarketing.com, karena hari ini lagi diskon 65% juga nih. Gitu teman-teman. Oke, karena waktu udah hampir jam 10 nih Kang Reza ya. Nggak terasa nih udah 1 jam 40 menit kita live di sini. Dan mungkin sebelum kita tutup ada closing statement nggak nih dari Kang Reza? Silakan nih Kang Reza. Oke, baik. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu, Abang Kakak, Akang Teteh yang semuanya pada bisa hadir dan ikut di dalam kelas copywriting ini. Insya Allah nanti kepada Bapak Ibu sekalian bisa nanti sampaikan aja ruang diskusi WhatsApp itu jangan langsung keluar karena itu akan menjadi ladang kita berdiskusi bareng kayak gitu. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu bisa sharekan bisnisnya apa kayak tadi Bapak Imam tadi ya nanya ini yang lain apa gitu. Nanti silakan sharing saja di grup itu, manfaat grup WhatsApp Premium itu karena memang itu sebagai bentuk after sales yang kita berikan seperti itu. Jadi jangan sungkan bertanya kepada saya atau mungkin kepada Fadil juga. Tentu saja ilmu yang daging ya juga akan membusuk kalau tidak diapa-apain. Dan yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mengolah daging tersebut agar bisa bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara praktek dan praktek. Nah, jadi itu pesan dari penutup saya. Dan juga terima kasih juga sekali lagi atas antusiasnya. Semoga kita bisa terus berdiskusi bersama. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih Kang Reza udah menyempatkan waktunya di mana kita belajar bareng tentang copywriting. Yang nggak cuma kulitnya doang, tapi sampai ke dalamnya teman-teman ya. Daging bahkan mungkin tulangnya tadi udah dijelaskan juga. Dan sekali lagi tadi pesannya adalah daging itu ya harus kita olah gitu ya supaya benar-benar bermanfaat gitu. Nah sebelum saya tutup, saya pengen ingatkan ke teman-teman ya, karena ketika pendaftaran ada 2 bonus yang sudah saya berikan ke teman-teman dan bonus itu nanti bisa diakses lewat member area. Dan insya Allah aksesnya akan dibuka paling lambat 2 hari ke depan ya teman-teman ya. Saya usahakan mungkin besok sudah bisa diakses lewat member area kampus marketing. Nah sebelum kita tutup juga boleh teman-teman ya kita foto bareng terlebih dahulu. Silakan di on kan kameranya. Boleh diaktifkan dulu kameranya sebentar aja ya, setengah menit atau 1 menit kita foto bareng terlebih dahulu teman-teman. Karena ini akan menjadi suatu kenangan dan bukti juga bahwa teman-teman ya udah ikut live Zoom di malam hari ini. Boleh yang lain yang mana nih? Boleh di on cam-kan dulu, diaktifkan dulu kameranya. Oke, Masya Allah ya, baru nih kelihatan ganteng dan cantiknya nih, Kang Reza nih. Oke.
Ya, Mas Oke, yang lain Imam, mana nih? Mas Ridwan, Bu Kak Risma. Risma, Oke. Kak Sasha, Kak Klaten nih. Kak Lisa. Nah, Masya Allah, baru kelihatan nih. Oke ya, kita ambil mungkin yang pertama terlebih dahulu. Yang formal aja deh dahulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di-save dulu nih teman-teman ya. Nah, kita ulangi lagi. Boleh dong gaya yang bebas gitu, jempolnya. Ayo, jempolnya mungkin boleh atau senyuman yang manis gitu. Oke? Jempolnya mana jempolnya? 1, 2, 3. Oke. Saya save terlebih dahulu. Nah, thank you teman-temannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti live Zoom malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kang Reza tadi bisa bermanfaat. Dan nggak cuma bermanfaat ya, karena ilmu itu nggak ada gunanya kalau tidak diaplikasikan. Jadi setelah ini pastikan teman-teman harus bisa langsung mengaplikasikan ilmunya. Entah tadi bagaimana pembuatan headline-nya, penawarannya, menyiapkan testimoninya, sampai dengan call to action tadinya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, grup WhatsApp masih kita buka secara live time, nggak bakal ditutup insya Allah selagi masih ada member di dalamnya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan persoalan copywriting di grup WhatsApp yang tersedia. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live Zoom berikutnya.